611 gurun Huangling. Apakah itu hanya membunuh iblis? Bukan masalah besar. Zuo Ling'er mengayunkan tinjunya yang putih dan halus, seolah dia sedang mengamuk untuk membunuh. Ling'er, jangan sembrono. Setan itu kejam dan kejam. Itu tidak mudah untuk ditangani, Anda harus ekstra hati-hati. Zuo Yi yang memarahi putrinya. Dia tidak punya cara lain untuk menyampaikan pesan tersebut kepada putrinya yang sangat gugup. Energinya semua tertumpu padanya, tentang perjalanannya ke Sekte Nebula. Zuo Ling'er memang berbakat, tapi dia terlalu muda dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar yang kejam, ditambah pikiran naifnya yang sering tidak akan banyak membantunya. Orang-orang seperti dia akan selalu dimanfaatkan di dunia luar. Untungnya, Jiang Chen bersamanya dalam perjalanan, yang telah menghiburnya. Zuo Yi yang tahu bahwa Jiang Chen sangat menyukai adik barunya hanya dengan melihat interaksi mereka. Patriark benar, iblis tidak sama dengan binatang buas. Iblis bukanlah binatang yang terpengaruh oleh sihir jahat, bahkan manusia pun bisa berubah menjadi iblis. Mereka berbeda dengan pembudidaya iblis dari agama iblis yang hanya fokus pada budidaya kekuatan iblis, naluri alami mereka masih manusia. Manusia dan binatang yang terpesona oleh kejahatan, meskipun penampilan mereka tetap sama, sifat mereka berubah menjadi jahat dan kejam, itu sangat tidak manusiawi. Kekuatan tempur di tubuh mereka ditingkatkan beberapa kali, menjadikan mereka musuh yang tangguh untuk ditangani. Jiang Chen memperingatkan, ada banyak jenis makhluk di dunia ini. Iblis harus berada dalam kategori yang paling dibenci dan paling dibenci manusia. Ketika seseorang terkontaminasi oleh kejahatan, pikirannya akan diliputi oleh kegelapan, mencemari dan membersihkan naluri alaminya, akhirnya menaklukkan setiap sel tubuhnya, yang membuat iblis lebih menakutkan daripada iblis biasa. Setan darah yang diperangi Jiang Chen adalah salah satunya. Apa yang dikatakan saudara Jiang benar. Saat ini, sejumlah besar iblis telah muncul di gurun Huangling. Jika iblis ini tidak diurus, lebih banyak dari mereka akan berkumpul di sana. Oleh karena itu, perjalanan Anda ke gurun Huangling akan berbahaya, sebuah cobaan yang harus Anda berdua hadapi. Sekte Nebula adalah pengaruh kuat di domain misterius. Untuk dapat berhasil dalam sekte tersebut, pelatihan dan tes yang mengancam nyawa tidak dapat dihindari. Setiap orang yang berhasil dibentuk oleh berbagai jenis situasi hidup dan mati. Zuo Yi yang baru saja memberi ceramah pada putrinya ayah ini tampaknya yang paling kebapaan sejauh ini. Karena sangat berbahaya, Sekte Nebula seharusnya mengirim seseorang untuk membawa kita ke sana, kan? Jika tidak demikian, bagaimana dengan mereka yang tidak perlu melewati gurun Huangling? Mereka hanya bisa mendapatkan 2 jiwa iblis dari seseorang dan menyerahkannya kepada Sekte Nebula tanpa harus membunuh iblis manapun. Zuo Ling'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutmu Sekte Nebula bisa dengan mudah dibodohi? Tidak ada yang berani menipu sekte itu kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Izinkan saya memberitahu Anda, Nebula SECT, kedua kata ini telah menjadi kekuatan pencegah di domain misterius. Juga, kalian berdua harus mengintegrasikan mantra suci ke dalam pelat batu giok, sehingga itu akan merekam semua jejak dan gerakanmu dalam perjalanan menuju sekte. Kamu akan tahu saat itu. Zuo Yi yang berkata, Jiang Chen dan Zuo Ling'er mulai melafalkan mantra suci mereka di pelat batu giok, langsung membangun koneksi dengannya. Mantra suci membuat lempengan giok bergerak, lalu menghilang dan pindah ke dantian pemiliknya. Patriark, waktu adalah yang terpenting. Kita harus pergi sekarang. Jiang Chen berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Zuo Yi yang. Luar biasa, tolong bantu aku menjaga Ling'er. Zuo Yi yang menjawab dengan cara yang sama tanpa mengabaikan gerakan Jiang Chen. Hai biksu, karena kamu akan tinggal di biara Ranfeng untuk melanjutkan meditasimu, aku akan mengirim Big Yellow untuk menemukanmu jika ada sesuatu. Jiang Chen menepuk bahu Tyrant. Baiklah, berhati-hatilah saat Anda tiba di Nebula Sekte. Kata Tyrant. Orang asing tidak bisa membedakan niat Jiang Chen tetapi Tyrant bisa. Dia menebak-nebak tujuan dari tindakannya. Setelah memahami kepribadian Jiang Chen saat bersamanya selama ini, dia tahu bahwa temannya tidak akan begitu saja bergabung dengan sekte manapun karena dia telah terbiasa dengan kehidupan bebas, kebebasan yang biasa dia lakukan. Dia bahkan tidak membuat pertimbangan apapun sebelum membalikkan kota Yuanyang. Tindakannya bukannya tanpa tujuan. Tyrant ingat bahwa temannya tidak tahu harus pergi kemana sebelumnya. Namun, saat mereka melihat pertempuran antara Master Sekte Nebula dan orang tak dikenal, dia bertekad untuk mengunjungi sekte itu. Tyrant berhipotesis bahwa Jiang Chen pasti telah mengarahkan pandangannya pada pedang berharga dari tuan itu. Biasanya, niat orang-orang bergabung dengan Sekte Nebula sebagai murid adalah untuk membawa kembali kemuliaan bagi leluhur mereka dan juga untuk masa depan mereka. Jadi, mereka akan memperlakukan sekte itu sebagai tempat perlindungan. Adapun Jiang Chen, dia memiliki motif tersembunyi atas tindakannya. Jika dia melanjutkan jalannya di sekte, dia akan menyebabkan konflik di sana cepat atau lambat, mengubahnya menjadi musuhnya, dan inilah yang paling diperhatikan oleh Tyrant. Tentu saja, dia hanya membayangkan skenario terburuk. Tyrant sangat yakin tentang kemampuan dan cara membunuh Jiang Chen. Apapun masalah yang dia hadapi, dia tidak pernah mengalami masalah dalam menyelesaikannya. Dari pengalaman masa lalunya hingga sekarang, mereka yang melawan Jiang Chen tidak pernah memiliki akhir yang menyenangkan. Selain itu, Jiang Chen sekarang memiliki banyak kartu truf, terutama jimat asal kekuatan tempur yang diberikan oleh Tuan Besar Ranfeng. Oleh karena itu, sangat sulit bagi siapapun untuk membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Jiang Chen memimpin jalan keluar dari kota Yuanyang, diikuti oleh Zuo Ling'er dan Big Yellow. Mereka terbang menuju gurun Huangling. Dia tidak punya ide lain untuk membawa Tyrant bersamanya. Dia hanya bisa membawa Big Yellow karena ada banyak orang yang memiliki hobi memelihara binatang kecil, dan banyak dari mereka bahkan memiliki binatang yang kuat sebagai tunggangan mereka. Wah kakak, sepertinya Sekte Nebula akan segera penuh dengan hiruk-pikuk. Fantastis. Semakin menarik, semakin menyenangkan. Big Yellow menggendong Zuo Ling'er di punggungnya dan tertawa histeris. Tampaknya hanya guk-guk ini yang takut akan dunia yang damai. Dia tahu betul bahwa akan ada kekacauan di mana-mana Jiang Chen pergi. Buktinya adalah semua insiden yang dia hadapi dengannya. Ini dimulai dari pegunungan Tianxiang ke benua timur, dan ke provinsi yang lalu kota Yuanyang, sekarang ke domain misterius. Semua tempat yang dia lewati ditinggalkan dengan tanda tirani. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi mengingat Nan Bei Chao yang sombong. Pria itu ingin menjadi penakluk dan raja wilayah, sayangnya penampilan Jiang Chen mengecewakannya. Kakak, tempat seperti apa gurun Huangling itu? Saya mendengar bahwa gurun ini terletak jauh sekali.
Dulunya merupakan tempat yang sepi, tetapi selalu ada harta karun dan berbagai jenis bebatuan yang unik dan aneh yang menarik banyak pebisnis. Gurun kemudian menjadi penuh dengan bandit pasir dan perampok, tapi saya tidak pernah memikirkan kemunculan iblis. Zuo Ling'er menatap Jiang Chen. Sebagai nona muda dari keluarga Zuo, dia memiliki tanggung jawab untuk mengetahui tentang tempat-tempat di benua ilahi. Sedangkan untuk pengalaman, dia belum memilikinya karena dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun yang jarang meninggalkan tempatnya, membuatnya tidak mungkin untuk bepergian ke tempat yang jauh seperti Gurun Huangling. Ini memang daerah yang terisolasi. Gurun Huangling adalah tempat yang besar, tidak hanya terdiri dari gurun dan pasir, ada juga pegunungan. Itu sebesar Chaotic Ocean. Kami tidak perlu terburu-buru menuju ke sana, kami akan bisa sampai di sana hanya dalam setengah hari. Jiang Chen berkata, dia telah pergi ke banyak tempat di dunia, hampir setiap kota atau tempat yang ada di benua itu. Bagaimana kamu tahu bahwa Chen kecil itu? Sepertinya Anda pernah ke sana sebelumnya. Big Yellow melirik Jiang Chen. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah Jiang Chen tahu setiap hal, selama ini dia selalu menggunakan pengalamannya yang luas. Jika ada seseorang yang dapat menemukan hal-hal yang tidak diketahui Jiang Chen, Big Yellow akan kagum. Kakak laki-laki, menurutmu berapa banyak murid Sekte Nebula akan merekrut untuk murid Sekte Dalam? Zuo Ling'er bertanya, sebagai pengaruh kuat seperti Sekte Nebula, sebagian besar rekrutan Sekte Dalam akan datang dari daerah luar. Karena tempat pemuridan untuk setiap wilayah sangat terbatas, hal itu akan menimbulkan persaingan yang ketat. Misalnya, hanya ada 2 tempat pemuridan untuk kota Yuan Yang dan ini menyebabkan 2 kekuatan besar memperjuangkannya dengan cara apapun yang diperlukan. Saya pikir sekte tidak akan memberikan banyak posisi pemuridan ke wilayah karena itu adalah salah satu yang terkuat di domain misterius. Ada juga beberapa daerah yang dikecualikan untuk jenis pemuridan karena mereka berada di bawah pengaruh kekuatan lain. Terakhir kali, mereka yang terpilih menjadi murid sekte itu setidaknya berada di Raja Tempur kelas 9. Kali ini, sekte hanya memilih yang berbakat. Selama para pemula ini tampil luar biasa, mereka akan menerima lebih banyak perhatian dan dipupuk lebih lanjut. Oleh karena itu, adik kecil, kamu harus bekerja keras. Jiang Chen berkata dan menepuk kepala adik perempuannya dengan lembut. Di matanya, bakat Zuo Ling'er dapat dibandingkan dengan para jenius dari klan kuno yang diwarisi di tanah murni benua ilahi. Raja Tempur kelas 9 yang berusia 12 tahun adalah orang aneh bagi siapapun. Tinggal di istananya begitu lama karena ayahnya, Zuo Yiyang, yang tidak mempublikasikan bakat putrinya. Atau dia akan diambil oleh salah satu dari 5 kekuatan besar. Ayahnya hanya mengizinkannya untuk bergabung dengan salah satu kekuatan besar setelah dia mencapai usia 12 tahun dan mencapai Raja Tempur kelas 9. Jangan khawatir, aku akan mengalahkan setiap jenius dari Sekte Nebula. Pada saat itu, saya akan menjadi orang yang melindungi Anda. Jika ada yang berani menindas kakak saya akan memukul wajahnya, mematahkan semua giginya. Ling'er memutar tinjunya, terdengar seperti seorang gangster. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata. Kepala dan tubuh adik perempuannya kecil tapi mulutnya lebih besar dari siapapun. Bahkan sebelum dia memasuki Sekte Nebula, dia sudah yakin bahwa dia bisa lebih baik daripada para jenius manapun. Dalam perjalanan mereka, 2 manusia dan seekor guguk berkelahi seperti saudara dan saudari dengan riang. Itu membawa banyak tawa bagi Jiang Chen setelah mengetahui adik perempuannya yang lebih aneh. Terutama fakta bahwa Big Yellow dan dia berpikiran sama, memiliki banyak kesamaan. Kelompok jenis ini tidak akan merasa bosan atau bosan meskipun mereka bepergian untuk rute yang lebih jauh. Ki yang kuat ini pasti mirip dengan kita. Saya pikir mereka juga telah dipilih oleh Sekte Nebula sebagai seorang jenius. Ini mirip dengan pemikiran saya sebelumnya. Semuanya adalah Raja Tempur kelas 9. Sekte Nebula secara langsung menerima mereka sebagai murid kemudian mengasuh mereka, yang jauh lebih mudah daripada merekrut murid dari Sekte Dalam. Jiang Chen tersenyum. Kakak laki-laki, orang itu berani memprovokasiku, apa menurutmu aku harus memukulnya? Zuo Ling'er bergerak seperti petinju, siap menyerang. Ling'er, bagaimanapun juga kamu adalah perempuan, kamu harus belajar bagaimana menjadi lembut. Tidak bisakah kamu menjadi biadab ini? Big Yellow tidak bisa membantu tetapi bertanya. Apa yang lembut? Zuo Ling'er bertanya dengan penuh perhatian. Itu membuat Jiang Chen dan Big Yellow terhuyung-huyung, mereka hampir jatuh dari langit. Sepertinya salah membicarakan kelembutan dengan Zuo Ling'er. 612 kamu terlihat menjijikkan. 2 manusia dan seekor guguk bepergian dengan nyaman, kecepatan mereka cepat. Hanya setengah hari waktu yang digunakan untuk perjalanan mereka. Saat itu sore hari ketika mereka mencapai Gurun Huangling. Setelah melewati pegunungan, gelombang udara panas menyambut mereka. Pasir yang tertiup angin membuat mereka menyipitkan mata hanya untuk melihat ke depan, cuaca juga berubah drastis. Sepotong gurun luas terbentang di depan mereka. Itu adalah tanah yang sangat luas, mata mereka tidak dapat menemukan ujungnya. Mereka bisa mendengar deru angin melewati gurun, di depan mereka sangat kabur seolah-olah debu menghalangi pandangan mereka. Ini badai pasir. Badai menderu-deru di telinga mereka. Ini adalah Gurun Huangling yang sangat besar yang sebagian besar tertutup oleh pasir, dan sisanya adalah pegunungan yang ditinggalkan. Jadi ini Gurun Huangling. Cuacanya sangat buruk. Zuo Ling'er mengerutkan kening. Aku merasakan aura iblis yang sangat kuat, sepertinya tempat ini tidak pernah aman. Big Yellow mengguncang ekor kokohnya saat matanya bersinar, dia merasa mabuk untuk bertarung dengan iblis brutal segera. Sekarang dia telah mencapai Raja Iblis kelas 9, bahkan Kaisar Pertempuran kelas 1 tidak bisa menjadi lawannya. Kekuatan tempurnya berada di luar imajinasi, iblis biasa akan menghadapi kematian ketika mereka melihatnya. Us-us. Mereka bisa melihat sinar cahaya dari waktu ke waktu melesat maju ke wilayah gurun yang lebih dalam. Sepertinya murid yang baru bergabung lainnya telah tiba. Ayo masuk juga. Jiang Chen mengangguk, lalu dia memimpin jalan dan terbang ke depan. Suara mendesing. Setelah terbang sekitar 1000 mil, cahaya cemerlang muncul di bawah mereka, berlomba menuju ke arah Zuo Ling'er. Warnanya kekuningan, mirip dengan warna pasir. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, tidak mungkin untuk membedakannya. Iblis bersembunyi di bawah sana. Mati. Zuo Ling'er melihatnya datang, dia bersiap untuk meninju cahaya yang masuk. Hati-hati, cahaya ini beracun. Jiang Chen lebih cepat dari Zuo Ling'er, membelokkan cahaya sebelum dia bisa menyentuhnya. Dia melemparkan True Dragon Palm-nya dan mengulurkan tangannya ke tanah.
Cakar naga raksasanya menutupi sebagian tanah, dan menarik tumpukan pasir dan kalajengking beracun setinggi 12 meter. Kalajengking itu memiliki warna yang sama dengan pasir, ia menyamarkan dirinya dengan itu, sehingga sulit untuk menemukan keberadaannya. Racunnya mematikan dan mematikan. Namun, nilai kalajengking ini terlalu lemah, bahkan belum mencapai alam Raja Iblis. Itu berjuang di bawah cakar naga raksasa, tapi itu tidak berguna. Bahkan jika itu telah mengeluarkan racun mematikan ke cakar naga, itu tidak ada gunanya karena Jiang Chen kebal terhadap racun apapun. Kakak, bunuh. Itu terlihat sangat menjijikkan. Zuo Ling'er meringis. Kaca. Jiang Chen mengerahkan kekuatan pada True Dragon Palm-nya, menghancurkan kalajengking beracun. Itu kemudian diikuti oleh kobaran api yang membakar seluruh tubuhnya tanpa meninggalkan sisa apapun. Adapun jiwa iblisnya, Jiang Chen tidak tertarik sama sekali. Dia tidak tertarik pada jiwa iblis yang bahkan belum memasuki alam Raja Iblis. Tidak ada gunanya mendapatkannya, dan dia tidak membutuhkan racun mematikannya. Kakak laki-laki, meskipun kalajengking jelek itu memiliki racun, saya dapat dengan mudah membunuhnya, Anda tidak perlu bergerak apapun. Zuo Ling'er mengeluh atas serangan mendadak kakaknya. Saya lupa bahwa Anda juga cukup kuat. Jiang Chen membuat dua batuk yang disengaja. Hal yang mendorongnya untuk bertindak adalah racun yang dia deteksi dari cahaya. Dia takut Zuo Ling'er akan terluka karenanya, tetapi dia lupa bahwa Zuo Ling'er adalah Raja Tempur kelas 9. Kalajengking kecil seperti itu tidak akan menyakitinya. Sebenarnya, kalajengking bukanlah iblis, itu hanya binatang buas yang hidup di gurun. Namun, itu adalah makhluk yang kejam, yang bisa berbahaya bagi orang biasa. Gurun Huangling terlalu besar. Dalam perjalanan mereka belum bertemu siapapun selain benda itu. Bang, setelah terbang sejauh 1000 mil lagi, mereka merasakan pertempuran di depan. Jiang Chen dan Zuo Ling'er melakukan kontak mata dan mengangguk untuk pergi dan melihat-lihat. Ada gundukan pasir di depan. Di permukaannya kira-kira ada 10 orang yang berada dalam dua baris terpisah. Tepat di tengah, iblis raksasa tergeletak di tanah dengan tengkoraknya hancur dan patah. Ada lubang di tengkoraknya, dan jiwa iblisnya telah diperoleh oleh orang-orang di sekitarnya. Ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sama, jubah biru dengan susunan bintang diukir di dada mereka. Kelas orang-orang ini tidak sekuat itu, mereka hanya berada di ranah Raja Tempur. Yang terendah adalah kelas 5 dan yang tertinggi adalah kelas 8. Ada 7 orang di seberang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda biasa dan seorang gadis yang mengenakan gaun seksi dengan riasan, payudara yang menonjol, dan kulit yang cerah. Meskipun dia tidak sebanding dengan kecantikan Yan Chenyu dan Wu Ningzu yang tak tertandingi, dia masih dianggap sebagai wanita cantik. Di sisi lain, ada 4 pria. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang berjanggut dan terlihat garang. Dia adalah Raja Tempur kelas 8 puncak. Dilihat dari kelihatannya, kelompok yang lebih besar menganggap kelompok yang lebih kecil mengintimidasi. Hulai, jangan melewati batas. Iblis ini dibunuh oleh kita, apa hubunganmu dengan jiwa iblisnya? Gadis seksi itu berbicara, penuh amarah. Kami telah berkontribusi dalam membunuh iblis ini, jika bukan karena bantuan kelompok kami, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan iblis ini? Serahkan jiwa iblis sekarang. Pria berjanggut itu sepertinya dipanggil Hulai, wajahnya tampak seperti tersenyum padahal sebenarnya tidak. Pandangannya tertuju pada pakaian gadis yang mempesona itu, mengamati dari atas ke bawah. Ini tidak masuk akal, kalian semua muncul pada saat kami hampir membunuh iblis ini. Jelas sekali bahwa Anda merampok mangsa kami. Bahkan tanpa bantuanmu, iblis itu masih akan mati di tangan kita. Pemimpin muda itu marah, tapi kedengarannya dia takut pada Hulai. Nada suaranya tidak diperkuat oleh amarah. Lin Kang, aku memperingatkanmu untuk tidak melawanku, kamu tidak akan memiliki akhir yang menyenangkan. Hulai mendengus dingin pada Lin Kang, tidak menatap matanya. Hulai, kita datang ke sini hari ini untuk berlatih dengan cara kita sendiri, mengapa kamu ingin begitu keras pada jiwa iblis? Pemuda berjubah biru ingin mengungkapkan amarahnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Hulai. Dia hanya bisa menelan ketidakadilan. Untuk bersikap keras padamu, lalu apa? Entah Anda menyerahkan jiwa iblis itu kepada saya, atau meminta gadis berjubah biru itu untuk tinggal di kamar saya selama 1 malam. Jadi bagaimana itu akan terjadi? Mata Hulai berbinar dengan cahaya cabul, tidak berusaha menyembunyikan sikap tidak senonohnya, mengamati tubuh gadis berjubah biru itu lagi dengan mata terbuka. Hahaha, 3 orang di belakang Hulai tertawa. Kamu, gadis berjubah biru itu marah, tapi dia masih bisa mengendalikannya. Kakak perempuan berjubah biru, mengapa tidak menyerahkannya padanya? Saudaranya adalah sosok populer di peringkat bumi yang tidak mampu kami provokasi. Seorang murid di belakang gadis berjubah biru berkata, adik kecil, jika kau berjanji untuk tetap di sampingku, aku bisa menjamin kemakmuranmu di Sekte Nebula. Ini kesempatan yang bagus. Anda tidak tahu berapa banyak murid perempuan sekte yang tertarik pada saya. Hulai tertawa cabul. Dia awalnya jelek dan tawanya yang tidak menyenangkan membuat orang jijik. Kakak laki-laki, lelaki berjenggot besar ini menjijikkan. Saya tidak bisa terus menonton lagi. Saat ini, suara meletus di balik gundukan pasir. Siapa itu? Hulai menoleh dan berteriak. Sebenarnya ada seseorang yang mengatakan dia menjijikkan, orang itu pasti lelah hidup. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun di Sekte Nebula yang berani menentangnya. Semua orang melihat-lihat sumber suara, mencoba melihat siapa yang berani menghina Hulai. Mereka melihat seorang pemuda berjubah putih berjalan mendekat, di sampingnya ada seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 12 tahun. Gadis itu tampak seperti boneka, rambutnya diikat menjadi ekor kuda, sangat menggemaskan. Dia berjalan dengan percaya diri dan dengan langkah besar. Ada seekor guk-guk kuning besar di sampingnya. Guk-guk ini tampak tegap dan kokoh, bahkan lebih kuat dari seekor kuda bagus yang sangat langka. You Big Beard berani menggunakan tatapan cabulmu untuk menatap seorang wanita. Benar-benar memalukan dan menjijikkan. Saya sudah muntah 3 kali sebelum berjalan keluar. Zuo Ling'er menunjuk ke arah Hulai, terdengar mendominasi. Kata-katanya benar-benar mengejutkan semua orang di tempat itu, terutama Hulai. Itu seperti mimpi, Lolita muncul entah dari mana dan menunjuk ke hidungnya, memarahinya ini adalah penghinaan. Yang lain khawatir dengan tindakan berani gadis ini. Siapa gadis ini? Dia terlalu berani untuk menjadi seperti ini. Plus, apakah dia datang ke Gurun Huangling karena dia tidak punya pekerjaan lain?
Bukankah orang tuanya memberitahunya bahwa ini adalah tempat yang berbahaya? Namun, gadis berjubah biru itu merasa puas dengan respon gadis kecil itu, dia langsung merasa sayang padanya. Gadis kecil, apa yang barusan kamu katakan? Hulai akhirnya bereaksi dan menjadi sangat marah. Dia berkata bahwa kamu menjijikkan, ya Tuhan, kamu pasti terlihat jelek, bahkan Tuan Guk Guk tidak dapat menahan perasaan jijik oleh wajah yang tidak menyenangkan seperti itu. Anda sangat berani membiarkan orang melihat Anda, saya mengagumi Anda untuk itu. Mulut Big Yellow sangat pandai menghina orang. Bagi orang-orang seperti Hulai, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghina. Dari mana asal Guk Guk ini? Datang ke sini untuk mati. Seorang murid di samping Hulai berteriak. Bajingan, kamu benar-benar berteriak di depan Tuan Guk Guk. Apakah kamu percaya bahwa aku akan kentut sampai mati? Big Yellow melirik murid itu. Murid Sekte Nebula ada di sini untuk melatih dan merawat para iblis, tapi kalian semua berjuang hanya untuk jiwa iblis. Sungguh memalukan. Jiang Chen berkata sambil berdiri dengan tangan disilangkan di belakang. Dia sudah tahu bahwa ini semua adalah murid dari Sekte Nebula. Tampaknya tidak hanya murid yang baru direkrut seperti mereka yang ada di sini untuk ujian, ada juga banyak murid Sekte dalam yang telah datang. Dia tidak bisa berkata-kata, murid-murid ini berjuang hanya untuk jiwa iblis. Hei nak, apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu ingin mati. Murid lain di samping Hulai berkata sambil menunjuk ke wajah Jiang Chen. Aku benci orang yang menunjuk wajahku. Jiang Chen menderu dengan dingin. Ark, murid itu mundur beberapa langkah dan mengeluarkan darah setelah berteriak. Semua orang kaget, pemuda ini benar-benar membuat Raja Tempur kelas 5 meludah darah. Ini agak terlalu mengejutkan. Seberapa kuat pemuda ini? 613 sosok di peringkat bumi. Halo semuanya, rilis yang sangat cepat bukan? Itu karena umpan balik dan dukungan Anda. Ini adalah bab reguler kedua dalam seminggu. Nikmati, dukung kami di Patreon. Kalian ini apa? Anda berani menyerang murid-murid Sekte Nebula. Hulai terdengar agresif. Meskipun dia telah melihat kemampuan pemuda itu, dia masih tidak takut padanya. Pertama, dia adalah puncak Raja Tempur kelas 8, dia tidak pernah kalah kuat dari mereka. Kedua, dia adalah murid dari Sekte Nebula, dia tidak percaya ada orang yang tidak menghormati sekte tersebut kecuali mereka tidak ingin hidup. Saya juga seorang murid dari Sekte Nebula. Jiang Chen membalikkan tangannya dan piring giok muncul di telapak tangannya. Hulai dan yang lainnya langsung mengetahui identitas Jiang Chen. Mereka yakin tentang itu, tidak ada kesalahan. Tidak ada yang berani memalsukan lempengan batu giok. Anda adalah rekrutan murid sekte baru. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda semua harus datang dan bergabung dengan ekspedisi sebelum masuk sekte. Saya Lan Yi. Senang bertemu denganmu, kakak senior. Dia membungkuk sedikit pada Jiang Chen. Perekrutan sekte untuk murid sekte dalam tidak dirahasiakan. Dia menunjukkan kesopanan dan rasa hormatnya kepada Jiang Chen karena dia tahu bahwa persyaratan untuk pemuridan kali ini sama tingginya seperti sebelumnya. Mereka adalah para jenius langka dari berbagai negara bagian. Karena posisi pemuridan terbatas pada setiap wilayah, persaingan sangat ketat. Orang-orang yang berhasil tidak diragukan lagi istimewa, mereka setidaknya di Raja Tempur kelas 9. Ditambah, dia telah melihat bagaimana Jiang Chen melukai Raja Tempur kelas 5 hanya dengan bahwa dia batuk darah. Dia juga merasakan tekanan darinya, yang berarti dia adalah yang terkuat di antara mereka. Oleh karena itu, memanggilnya, kakak senior, adalah kesopanan yang diperlukan. Kakak perempuan junior terlalu sopan. Jiang Chen tersenyum. Jadi kamu seorang pemula. Karena kita semua termasuk dalam sekte yang sama, saya akan memaafkan Anda karena tidak sopan sekarang. Selama mereka menyerahkan jiwa iblis kepadaku, aku akan memperlakukan masalah ini seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Hulai mengubah sikap dan perilakunya setelah melihat piring giok Jiang Chen. Tapi, sesuai dengan karakternya, dia akan selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya. Karena itu, dia harus mendapatkan jiwa iblis untuk mempertahankan reputasinya. Namamu Hulai. Anda harus merasa kasihan dengan nama Anda. Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran. Untuk hal-hal di dunia ini, hanya mereka yang berusaha untuk memperoleh sesuatu yang berhak memilikinya. Jiwa iblis itu sudah dimiliki mereka, jadi itu milik mereka. Jika Anda cukup mampu, Anda bisa pergi dan mencurinya. Sayangnya, keberuntungan Anda buruk hari ini karena Anda bertemu dengan saya. Saya adalah orang yang tidak suka menjadi pembuat onar. Tapi terkadang, saya peduli dengan barang orang. Terus terang, aku tidak menyukaimu. Saya setuju dengan apa yang mereka katakan, Anda terlihat sangat menjijikkan. Jadi, saya menyarankan Anda untuk segera menghilang dari pandangan saya sebelum saya marah. Jiang Chen menyipitkan kedua matanya saat berbicara. Memang sulit membangun kesan yang baik tentang seseorang, tetapi membenci seseorang selalu mudah. Pria berjanggut tebal di depan mereka adalah orang yang secara alami menarik kebencian dari orang-orang. Apa yang baru saja Anda katakan? Sepertinya Anda masih belum tahu identitas saya. Nak, jangan berpikir bahwa kekuatan tempurmu dapat membantumu menjadi sombong di sini. Sekte kami tidak sebanding dengan area kecilmu yang kecil. Lebih baik Anda segera meminta maaf kepada saya, atau saya akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Hulai sangat marah. Dia telah memberi anak ini kesempatan, seperti memberinya 1 inci tetapi ingin mendapatkan jarak 1 mil. Ini tidak dapat diterima, bahkan ketika Raja Tempur kelas 9 bertemu dengannya selama hari-hari biasa, mereka akan bersikap sopan dan sopan. Sebelum Hulai bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah telapak tangan menamparkan wajahnya. Tamparan itu penuh kekuatan, menyebabkan dia berguling 3 kali sebelum berhenti. Kecepatan Jiang Chen terlalu cepat sehingga Hulai, Raja Tempur kelas 8, tidak bisa bereaksi. Hulai terbatuk-batuk, batuk 2 giginya berlumuran darah. Kamu berani menamparku. Hulai menggumamkan kata-katanya. Kemarahannya membanjiri logikanya, dia menyerang Jiang Chen. Jiang Chen mengamuk. Salah satu kakinya menendang dan mendarat di wajah besar Hulai. Hulai merengek sebelum dia terbang 100 meter dan jatuh dengan keras ke tanah berpasir, membentuk lubang yang dalam. Setelah itu, dia pingsan. Mendesis. Murid-murid lainnya menghirup udara dingin sambil menatap Jiang Chen dengan mata ketakutan. Pemuda ini sangat kuat. Hulai hanya selangkah lagi dari Raja Tempur kelas 9 tetapi dia bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun darinya. Yang terpenting, ketika Jiang Chen memukul Hulai, dia benar-benar seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau.
Terlepas dari semua itu, mereka merasakan kenyamanan saat melihat Hulai dipukuli seperti itu. Itu adalah mimpi yang mereka rindukan untuk menjadi kenyataan. Aku lupa memberitahumu, aku paling benci saat orang mengandalkan identitasnya untuk menindas orang lain. Jiang Chen berkata sambil melirik ke arah Hulai yang terbaring tidak bergerak di tanah. Kamu siapa namamu? Seorang murid yang mengikuti kata Hulai. Suaranya gemetar ketakutan. Jiang Chen. Jiang Chen mengumumkan namanya secara terbuka. Tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya saat dia bergabung dengan Sekte Nebula. Baik, Jiang Chen. Saat ekspedisi ini selesai, Anda akan tamat. Akan ada orang yang datang untuk menemukan Anda, untuk melihat tagihan yang telah Anda keluarkan. Tidak, semua orang di gurun pasir ini akan menemukanmu. Dia dengan cepat membawa Hulai yang tidak sadarkan diri setelah menyelesaikan kalimatnya dan menghilang seperti asap. Dua lainnya tidak berani menunda dan segera mengikutinya. Terima kasih banyak atas bantuan saudara Jiang. Lin Kang mengepalkan tinjunya pada Jiang Chen dan yang lainnya mengikuti. Meskipun Jiang Chen baru saja menjadi murid Sekte Nebula dan bahkan belum pergi ke Sekte, mereka masih memanggilnya kakak laki-laki. Sekte berpengaruh seperti ini tidak pernah menetapkan gelar siapapun sesuai dengan senioritas orang tersebut, semuanya tergantung pada kemampuan dan kekuatan orang tersebut. Hanya mencoba untuk mengulurkan tangan, saya biasanya ikut campur ketika saya melihat situasi yang tidak adil. Jiang Chen berkata dengan senyum riang. Tapi, saudara laki-laki telah melukai Hulai. Itu akan membawa masalah besar. Lan Yi mengerutkan kening karena khawatir. Dia merasa sangat bersyukur atas tindakan Jiang Chen. Kepribadian berdarah panas tetapi memiliki sikap tenang sangat menarik bagi wanita manapun termasuk gadis ini. Keberaniannya menendang pantat Hulai membuat semua orang senang. Dia langsung menyukainya. Tentu saja, hanya dia yang tidak melibatkan perasaan Jiang Chen. Dia berpikir bahwa karena Jiang Chen adalah seorang pemula dan ada beberapa hal yang harus dia ketahui. Apa masalah besarnya? Ceritakan lebih banyak. Jiang Chen berkata dengan mudah. Saudara Jiang, ada hal-hal yang tidak kamu ketahui tentang Hulai. Dia tidak sekuat itu, tapi kakaknya. Saudaranya, Hu Song, adalah orang nomor 2 di peringkat bumi. Dia memasuki ranah kaisar tempur baru-baru ini. Meskipun daftarnya belum diperbarui, dia sudah diakui secara publik sebagai orang nomor 1. Yang akan membuatnya menjadi salah satu murid inti segera. Ditambah, Hu Song memiliki hubungan yang baik dengan murid inti, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Sekarang setelah Anda memukul Hulai, Hu Song tidak akan membiarkan ini pergi. Itulah mengapa tidak ada yang berani menyinggung Hulai. Seseorang berkata, Jiang Chen mengangguk. Dia sudah mengantisipasi situasi ini. Pasti ada seseorang yang mendukungnya, jika tidak dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Peringkat apa? Jiang Chen bertanya. Dia tidak tertarik dengan Hu Song. Sebaliknya, dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang peringkat tersebut. Saudara Jiang baru saja menjadi salah satu dari kami dan tidak tahu banyak tentang sekte itu. Ada total 2 daftar, peringkat langit dan peringkat bumi. Yang pertama adalah daftar murid inti yang paling kuat, sebuah tujuan yang dibuat-buat untuk kita capai. Yang terakhir adalah daftar murid sekte dalam, diperbarui setiap tahun. Alasan sekte membangun kedua sistem ini adalah untuk merangsang para murid untuk berlatih keras dan menjadi kompetitif. Murid-murid yang berada di peringkat 10 besar di peringkat bumi adalah para jenius yang jenius. Sekte selalu menghargai murid-murid ini dan memberikan perhatian ekstra kepada mereka. Lan Yi menjelaskan, Sekte Nebula adalah kekuatan yang kuat di domain misterius, tidak ada yang tahu berapa banyak murid yang dimilikinya. Di antara jumlah murid yang melimpah, bisa dibayangkan betapa kompetitifnya itu dalam keadaan ini. Tanpa ragu, hanya mereka yang berbakat yang bisa terdaftar di peringkat bumi. Hu Song berada di peringkat kedua bahkan sebelum dia memasuki ranah kaisar tempur. Tapi sekarang, levelnya ada di First Grade Combat Emperor, membuatnya memenuhi syarat untuk terdaftar di sistem Sky Ranking. Itu benar, Hu Song sangat kuat. Karena saudara Jiang telah memukuli Hulai, saya khawatir Hu Song tidak akan melepaskan ini dengan mudah. Juga, dia akan datang ke gurun karena kami diberitahu bahwa Raja Iblis Kaisar Perang akan muncul. Siapapun yang membunuh benda itu, sekte itu akan menghadiahinya dengan pil kaisar. Pil ini sangat berguna untuk pembudidaya Raja Tempur. Jika seseorang yang berada di puncak Raja Tempur tingkat ke-9, dia dapat mencapai alam kaisar pertempuran tingkat pertama langsung setelah meminum pil. Juga, Raja Tempur biasa yang mengkonsumsi pil dapat secara langsung meningkatkan levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Ekspedisi ini hanya terbatas pada murid sekte dalam, tidak ada murid inti yang terlibat. Para jenius di peringkat bumi telah sepenuhnya siap untuk perburuan ini. Banyak dari mereka membentuk aliansi untuk mengalahkan Raja Iblis dan mendapatkan pil kaisar. Hu Song masih memenuhi syarat untuk datang karena dia belum secara resmi diakui sebagai salah satu murid inti. Lin Kang merasa ketakutan saat berbicara tentang Hu Song. Pil kaisar sudah tidak berguna bagi kaisar tempur, bukankah partisipasi Hu Song dalam ekspedisi ini membuang-buang waktunya? Jiang Chen berkata, dia cukup tertarik dengan pil kaisar. Proses penyulingan pil harus melalui proses yang sulit karena bahan bakunya istimewa. Dia bahkan belum sepenuhnya menyempurnakan pil kaisar. Pil itu tidak memiliki efek samping bagi pembudidaya, dan itu akan meningkatkan tingkat konsumen satu persatu. Bagi murid sekte dalam dari Sekte Nebula, harganya sangat menarik. Jika Hu Song ada di sini untuk membunuh iblis, itu mungkin untuk Hulai. Kata Lan Yi, Hu Song adalah saudara laki-laki Hulai, dia ingin membantu adik laki-lakinya mendapatkan pahala tetapi itu tetap tidak bisa dimaafkan dan sangat tidak adil. Adapun murid berjubah biru, mereka ada di sini untuk membunuh beberapa iblis sehingga mereka dapat menukar jiwa iblis dengan sumber daya kultivasi yang penting. 614 sebagai api seperti singa. Hehe, Little Chen, sepertinya kamu telah menyinggung seseorang yang penting. Kami menghadapi masalah besar di depan kami sekarang. Big Yellow terkekeh, wajahnya sepertinya tidak peduli sedikit pun pada Jiang Chen. Lan Yi tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat guk-guk kuning besar yang kokoh. Dia kemudian menatap Jiang Chen dengan aneh. Dia berpikir bahwa orang biasanya menyimpan binatang buas atau langka di sisinya, tetapi pemuda ini sedang memelihara seekor guk-guk besar kekuningan di sampingnya. Dia benar-benar memiliki hobi yang tidak biasa. Meskipun Jiang Chen telah mengguncang seluruh provinsi Liang, itu tidak cukup untuk memberitahu semua orang di domain misterius. Kemampuannya untuk memulai bencana sangat mengejutkan, mungkin hanya beberapa kekuatan besar yang tahu tentang ini. Tapi,
murid-murid ini mereka tidak memiliki kesan sama sekali terhadap Jiang Chen. Bagi mereka, dia hanyalah orang asing. Merekalah yang telah menyinggung orang yang seharusnya tidak mereka sakiti. Zhuo Ling'er berkata, menunjukkan kepercayaan dirinya yang tinggi untuk kemampuan Jiang Chen. Tatapan kelompok itu tertuju pada Zhuo Ling'er, mereka berpikir bahwa gadis ini bahkan belum menumbuhkan sel otak yang matang sebelum berbicara. Membawa seekor guguk sudah merepotkan dan itu membuat mereka bertanya-tanya mengapa dia membawa gadis kecil yang tidak berpengalaman dan naif ke Sekte Nebula. Mereka tahu bahwa binatang diperbolehkan di sekte tetapi orang luar dan orang asing tidak. Jiang Chen tidak memberitahu mereka dan mereka juga tidak bertanya. Karena tempat ini adalah gurun Huangling dan bukan markas besar sekte tersebut, mereka tidak repot-repot menanyakannya. Tapi yang pasti, mereka tidak akan menduga bahwa gadis kecil itu juga salah satu murid sekte yang baru direkrut. Jam berapa para jenius peringkat bumi akan sampai di sini? Jiang Chen bertanya. Beberapa dari mereka sudah ada di sini. Yang terakhir harusnya ada di sini besok dan mereka semua akan ada di sini. Jumlah iblis di gurun Huangling kali ini jauh lebih banyak dan mereka semua ganas dan licik, menjadikan mereka musuh yang sangat sulit untuk dilawan. Hanya waktu 10 hari yang diberikan untuk menyelesaikan misi, oleh karena itu, banyak murid yang berpartisipasi. Banyak dari mereka masih berada di luar wilayah gurun yang lebih dalam. Itu karena mereka berjuang untuk bertarung karena mereka tidak memahami musuh mereka. Seorang murid berkata, semuanya akan ada di sini besok. Dan Husong ingin membunuh pemimpin iblis. Saya takut dia akan kecewa. Jiang Chen mengungkapkan seringai di wajahnya. Dia memiliki rencana tersembunyi di benaknya. Dia berpikir bahwa karena dia telah memprovokasi Husong, dia harus ikut bermain. Jiang Chen tidak pernah takut akan hal-hal yang tidak terkendali. Keke, Little Chen, bagimu, bersaing dengan orang-orang di peringkat bumi itu tidak ada gunanya, bukan? Bahkan jika itu Husong, dia tidak memenuhi syarat untuk melawanmu. Big Yellow tersenyum dingin. Dia tahu cukup baik betapa kuatnya Jiang Chen. Dia adalah Raja Tempur kelas 8 khusus. Kaisar Tempur kelas 1 biasa tidak akan cocok untuknya. Juga, teknik temannya sangat banyak, membuat musuhnya rentan. Semua murid sekte dalam adalah Raja Tempur, 10 teratas di peringkat bumi setidaknya dari Raja Tempur kelas 9. Bagi orang-orang lemah itu, bahkan Zhuo Ling'er dan Big Yellow bisa menyelesaikannya dalam hitungan detik. Namun, kata-kata Big Yellow membuat kelompok berjubah biru itu memutar mata mereka dengan tidak percaya. Mereka merasa bahwa guguk itu tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-katanya, bahkan tidak menatap Husong. Jiang Chen menakutkan, tapi dia hanya seorang Raja Tempur. Tidak mungkin dibandingkan dengan Kaisar Tempur seperti Husong. Bagi mereka, mereka hanya membual dan membual. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin bersaing dengan mereka. Jiang Chen tersenyum lebih dalam. Dia memandang Big Yellow, mari selesaikan misi besar. Bingo, itulah mengapa saya mengatakan saya tahu bagaimana Anda berpikir, kali ini akan sangat menyenangkan. Sebelum para jenius itu datang, saya tidak akan meninggalkan satu bulu pun. Big Yellow telah melihat melalui rencana Jiang Chen dan dia merasa sangat senang. Dia menyukai tindakan tegas Jiang Chen. Dalam murid sekte dalam Nebula Sekte, dia percaya bahwa tidak ada orang yang bisa melawan Jiang Chen atau siapapun yang bisa menyamai kekuatannya. Mereka akan membersihkan seluruh gurun, melenyapkan semua iblis, termasuk pemimpinnya. Ketika Husong datang, tidak akan ada yang tersisa. Jika mereka tahu Jiang Chen adalah orang yang melenyapkan semua iblis, namanya akan menjadi terkenal bahkan sebelum dia memasuki Sekte Nebula. Seberapa menstimulasi itu? Ini adalah jalannya, pasti seperti ini. Kelompok itu tercengang, mereka mencoba mencari tahu apa yang pemuda dan guguk itu rencanakan. Tentu saja, tidak ada yang bisa, bahkan jika mereka memeras semua cairan otak mereka untuk mencari tahu mengapa. Bang! Tiba-tiba, sesuatu bergetar hebat di bawah tanah seolah-olah sedang terjadi gempa bumi besar. Mereka bisa melihat lapisan tanah berpasir menggembung terus-menerus seperti sesuatu yang mengerikan melayang di bawah mereka. Tampaknya itu bisa menggali sendiri kapan saja. Itu menjadi gelombang pasir yang beriak lapis demi lapis, pasir kekuningan bercampur udara dan angin kencang, mengubah cuaca secara drastis. Tidak bagus, ini pasti iblis raksasa, dia telah berada di bawah kita. Lin Kang berteriak ketakutan. Beberapa wajah murid menjadi jelek. Mereka bisa merasakan kemunculan tiba-tiba sejumlah besar iblis, kira-kira 100 dari mereka termasuk iblis yang kuat. Setan-setan ini dengan jelas telah merasakan keberadaan mereka dan mayat seekor binatang buas. Mereka bergegas ke segala arah, mengepung mereka. Musuh jelas melebihi jumlah mereka. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk melawan iblis. Kelompok itu meringis dan takut akan musuh yang masuk, mereka secara otomatis tetap di belakang Jiang Chen. Jangan khawatir, biarkan aku melindungi kalian. Setan-setan ini ada di sini untuk kematian mereka. Zhuo Ling'er menepuk dadanya untuk memastikannya. Tapi mereka tidak bisa mendengarkannya, dia pasti bercanda berbahaya. Mereka lebih baik menempel pada Jiang Chen, mereka menyarankan anak itu untuk berdiri di samping. Gelombang pasir melesat ke langit seperti pilar kuning yang muncul entah dari mana, mendatangkan malapetaka di zona spasial. Ho, raungan keras bergemuruh dari segala arah. Raungan terus berlanjut sampai monster raksasa mengebor tanah berpasir satu persatu. Tubuh mereka dikelilingi oleh aura iblis yang kuat. Kulit mereka bersisik berkilau, mulut mereka penuh dengan taring tajam, dan mata mereka merah. Setelah mereka melihat manusia, mereka menerjang ke depan. Setan 60 meter menyerang Zhuo Ling'er. Pasti mengira bahwa kulit dan daging Ling'er lembut, pasti enak memakannya. Hi, Zhuo Ling'er berteriak. Dia meluncur melewati iblis yang masuk, lalu berhenti di atas kepalanya. Perbandingan di antara mereka seperti semut dan kucing, dia sangat kecil. Ling'er mengangkat tinjunya yang terkepal, cahaya keemasan yang cemerlang bersinar dari tinjunya sebelum meninju kepala iblis itu. Bang! Merayu. Setan itu meratap kesakitan, tengkoraknya dihancurkan oleh Zhuo Ling'er. Darah menyembur dari retakan dan jiwa iblis ditangkap olehnya. Dia menyimpannya. Tuhanku. Kelompok berjubah biru itu melebarkan mata mereka yang kabur, dan langsung mengubah kesan mereka pada gadis kecil itu. Bagaimana anak yang kasar ini bisa sekuat itu? Pukulan bisa membunuh iblis kelas 8. Itu mudah. Ini sangat mencengangkan. Mereka bisa melihat ki yang dikeluarkan oleh Zhuo Ling'er, itu di luar nilai mereka, yang berarti dia mungkin adalah Raja Tempur kelas 9. Sial, seorang gadis 12 tahun adalah Raja Tempur kelas 9.
Apakah ini lelucon? Namun, kebenaran tidak bisa lepas dari pandangan mereka. Ling Er sekejam singa. Saat mereka masih tertegun, dia telah membunuh 4 iblis yang kuat. Setiap iblis mati di bawah satu pukulannya, semudah membunuh ayam. Peristiwa saat ini memberikan pukulan besar bagi grup. Mereka menyebut diri mereka jenius, tetapi membandingkan dengan gadis ini, tidak ada yang berani menyebut diri mereka jenius lagi. Mereka akhirnya mengerti. Gadis kecil itu bukanlah pengikut Jiang Chen. Dia sepertinya menjadi salah satu murid yang baru direkrut dari Sekte Nebula. Tampaknya sekte itu telah mendapatkan kejeniusan yang tak tertandingi. Ho ho, setan meraung gila-gilaan, menyerang siapa saja. Tanah sebagian besar ditempati oleh iblis, ada hampir 100 dari mereka. Ada 2 raja iblis kelas 9 di antara mereka. Bagi kelompok berjubah biru, ini adalah bencana. Big Yellow, serang, tidak perlu sopan. Jiang Chen berkata pada Big Yellow. Kakak, Tuan Guk Guk telah frustrasi dan tidak sabar. Kakak, Big Yellow berteriak, menerjang ke depan dengan kepalanya yang menyinari cahaya kemasan. Semua yang dia lewati tidak pernah berdiri lagi. Setan ganas itu bukanlah lawannya, kepala Big Yellow langsung menghancurkan mereka menjadi beberapa bagian, termasuk Raja Iblis kelas 9. Tak satu pun dari mereka bisa menahan serangan Big Yellow sama sekali. Kelompok itu membuka mulut seolah-olah mereka telah melihat hal paling menakutkan di dunia. Guk Guk ini sangat kuat, menabrak Raja Iblis kelas 9 sampai mati begitu saja. Apakah ini logis? Kenapa kalian masih berdiri di sana? Menunggu iblis memakan kalian semua. Jiang Chen menatap mereka, tombak tajam api yang brilian muncul di tangannya. Itu adalah tombak yang dia rampok dari Kong Yang di kota Yuanyang. Itu adalah senjata tingkat kaisar. Dia mengangkat tombaknya dan menusuknya dengan keras ke arah kelompok iblis itu. Sinar emas keluar dari ujung tombak, membawa api yang membakar. Sinar itu seperti pedang tajam, tidak pernah meninggalkan apapun yang disentuhnya tanpa dipotong. Gerakan ini menembus lebih dari puluhan iblis, membentuk lubang di tubuh mereka, semua iblis yang terluka itu mati di tempat. Setelah ayunan tombak api tajam lainnya, puluhan iblis mati seketika seperti semut yang sekarat ketika mereka diinjak. Tampaknya iblis membiarkan ketiganya membantai mereka, tetapi sebenarnya mereka sama sekali tidak berdaya. Kelompok itu sangat terkejut. Senjata sudah siap di tangan mereka, mereka melawan iblis yang menyerang mereka. Mereka belum pernah melihat pembantaian setan seperti itu. Kedua orang ini dan seekor Guk Guk tidak ada bandingannya. Di saat yang sama, mereka merasa bahagia atas kedatangan ketiganya. Jika bukan karena bantuan mereka, mereka sudah bisa membayangkan kematian mereka jika iblis ini muncul. Haha, Ling Er membunuh dengan penuh semangat. Dia tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan berada dalam adegan berdarah seperti itu, seolah-olah dia dilahirkan dengan gen kekerasan dan pembantaian adalah hobinya. Semuanya beku. Ini adalah bab reguler ketiga dalam seminggu. Nikmati. Dukung kami di Patreon. Uci. Tombak tajam api telah menembus tengkorak iblis kelas 9 lainnya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kekuatan senjata kaisar meningkat di tangan Jiang Chen karena kekuatan gabungan dari True Dragon Fire dan Lightning True Fire. Itu bahkan lebih kuat daripada di tangan Kong Yang, sesuatu yang setan tidak tahan. Hahaha. Kakak, Zuo Ling Er dan Big Yellow menjadi seberkas cahaya yang terus-menerus membunuh iblis yang masih hidup. Mereka berdua ganas, membantai setan seperti sedang memotong labu dan melon. Sebaliknya, murid-murid Sekte Nebula diusir panik oleh setan. Mereka kesulitan membunuh musuh meskipun mereka bersama. 2 orang, termasuk Jiang Chen, telah menghancurkan sebagian besar pasukan musuh. Yang lain seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan iblis yang tersisa. Pada saat ini, banyak murid Sekte merasakan gelombang pertempuran yang kuat dari berbagai tempat di padang pasir. Mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke sumbernya. Mereka adalah murid yang baru direkrut seperti Jiang Chen dan Zuo Ling Er. Aura pertarungan yang sangat kuat, aku bisa merasakan aura iblis meletus ke langit. Memang, ada banyak sekali iblis. Sepertinya rekan-rekan kita telah dikepung, haruskah kita pergi melihatnya? Jangan terburu-buru, jumlah iblis sangat banyak. Jika kita pergi ke sana, saya khawatir kita tidak dapat berbuat banyak untuk membantu situasi tersebut. Saya bisa merasakan intensitas pertempuran, salah satu dari 10 jenius harus ada di sana. Fantastis, lebih banyak lebih baik. Saya baru saja bergabung dengan sekte, ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk melakukan pembunuhan massal. Banyak dari mereka menuju ke sumber pertempuran. Beberapa murid yang pemula seperti Jiang Chen sangat ingin mencapai sesuatu yang besar. Jadi, mereka bepergian lebih cepat dari siapapun. Namun, semua gerakan yang mereka rasakan sebelumnya tiba-tiba berhenti, gelombang pertempuran memudar dan menghilang sama sekali, bersamaan dengan badai pasir. Apa yang terjadi? Saya bisa merasakan pertempuran yang intens beberapa saat yang lalu, sekarang hilang hanya dalam sepersekian detik. Mungkinkah pertarungan sudah berakhir? Sangat cepat. Ayo pergi dan lihat. Mereka meragukan masalah itu tadi ada di sana. Beberapa sudah bersiap untuk pertarungan. Mereka tercengang karena pertempuran telah usai. Mereka harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jagoan. Mereka cepat dan menghilang dengan kilatan cahaya. Ketika mereka akhirnya tiba, mereka semua berdiri terpaku di tanah. Mata mereka membelalak, tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Dalam radius 40 mil gurun berada dalam malapetaka. Lubang dan lubang besar tersisa setelah pertempuran, tapi ini bukan bagian yang menakutkan. Mereka melihat dengan ketakutan, mayat iblis berserakan di mana-mana. Mayat tidak lengkap lagi, ada bagian tubuh yang berbeda di sana-sini. Darah berceceran di seluruh tanah, bau darah yang menyengat bercampur di udara. Ada lebih dari 100 iblis yang kuat di sana. Namun, tanpa kecuali, semuanya meninggal. Orang itu harus sangat kuat untuk membantai iblis-iblis ini dalam waktu singkat. Itu benar-benar menegangkan. Kemudian, semua perhatian difokuskan pada sekelompok orang yang berdiri di tengah yang dikelilingi oleh mayat iblis. Dengan pengecualian pemuda berpakaian putih dan seorang gadis kecil, sisanya mengenakan jubah biru yang berarti mereka adalah murid dari Sekte Nebula. Saat ini, Lan Yi dan rekan-rekannya melihat mayat-mayat itu lagi, dan mereka merasakan aliran ketakutan di hati mereka. Mereka tidak bisa melupakan ketiga pembantai ganas ini selama sisa hidup mereka. Membunuh iblis-iblis itu seperti meniup debu bagi mereka. Ketiganya benar-benar surga yang menantang para jenius. Memikirkan kembali komentar sombong Guk Guk itu sebelumnya, mereka menyadari bahwa dia sama sekali tidak menyombongkan diri.
Apa-apaan? Begitu banyak setan. Sepertinya ada tubuh Raja Iblis kelas 9. Bukan mereka yang membunuh iblis-iblis itu, kan? Tidak mungkin, keduanya adalah Lan Yi dan Lin Kang. Saya tahu mereka. Mereka pasti akan mati jika bertemu dengan iblis-iblis ini. Lihatlah pria muda berpakaian putih dan gadis kecil itu. Saya pikir mereka baru. Jangan bilang padaku bahwa merekalah yang membunuh iblis. Tentu tidak, iblis itu terlalu banyak. Tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh semuanya dengan kecepatan seperti itu. Saya pikir pasti ada kecelakaan, mungkin seorang jenius datang untuk membantu mereka dan pergi begitu saja. Titik-titik. Pemandangan itu mengguncang pikiran mereka, orang-orang yang baru datang terkejut. Setan itu luar biasa banyak, tidak bisa disingkirkan begitu saja. Lihat, sebagian besar jiwa iblis belum digali, aku tidak bisa meninggalkan hadiah itu di sana. Memang benar, ada begitu banyak jiwa iblis. Bodoh jika tidak menggali mereka keluar. Kebanyakan dari mereka mulai melihat apa yang hanya sedikit disadari, itu adalah jiwa-jiwa iblis yang belum digali dari iblis yang dibantai secara brutal. Itu karena Jiang Chen terlalu malas untuk menggali jiwa-jiwa iblis yang lebih rendah itu. Dia hanya menggali jiwa-jiwa iblis yang setidaknya berada di kelas ke-7 atau lebih. Dia tidak tertarik pada yang lainnya. Jagoan. Sekitar 20-30 orang tiba-tiba muncul di langit, terbang menuju mayat iblis. Mereka takut penundaan akan memungkinkan orang lain untuk menggali jiwa iblis yang menjadi target mereka. 2 atau 3 murid Raja Tempur kelas 9 baru bergerak paling cepat. Bagi murid lainnya, mereka kuat tetapi masih baru. Mereka harus membuktikan diri dengan mendapatkan jiwa iblis sebanyak mungkin. Itu akan menjadi bukti kemampuan mereka. Berhenti. Jiang Chen tiba-tiba berteriak. Murid-murid yang akan menggali jiwa iblis itu menghentikan gerakan mereka dan menatapnya. Apakah ini murid-murid dari Sekte Nebula yang bermartabat? Apakah mereka selalu mendapatkan imbalan tanpa membayar kontribusi atau usaha apapun? Jiwa iblis ini tidak berhubungan dengan Anda sama sekali. Jika Anda semua menginginkan mereka, bunuh untuk mereka. Jangan lupa, ini adalah pelatihan, bukan perburuan harta karun. Jiang Chen berkata terus terang. Dia tidak terbiasa melihat orang-orang seperti ini, datang ke sini untuk mencuri hadiah mereka dan bertindak seperti Jiang Chen tidak ada. Jika mereka menginginkan jiwa iblis, mereka dapat memintanya. Dia yakin dia akan memberikannya kepada mereka secara tertib. Ini semua dibunuh oleh mereka, yang hanya perlu mereka lakukan adalah bertindak dengan tepat. Apakah hal-hal gratis seperti itu ada di dunia? Kamu siapa? Maksudmu, iblis-iblis ini semua dibunuh olehmu. Seorang murid Raja Tempur kelas 9 memandang Jiang Chen. Nadanya sedikit kasar. Dia bisa merasakan Ki Jiang Chen, itu hanyalah Raja Tempur kelas 8. Meskipun mereka masih tidak dapat menemukan siapa yang melakukan ini pada iblis, mereka tidak percaya pemuda berkulit putih yang melakukannya. Bukan hanya aku, tapi kami. Jiang Chen berkata, kami, termasuk Lan Yi dan rekan-rekannya. Haha, kamu bilang kalian semua membunuh mereka. Siapa yang akan mempercayainya? Anda hanya selangkah lebih awal dari kami. Mungkinkah Anda semua ingin mengklaim semua jiwa iblis ini? Dilihat dari pakaian Anda, ternyata Anda termasuk salah satu pemula. Dalam hal ini, kita semua memiliki hak yang sama untuk mengklaimnya. Mengapa tidak membagikannya secara merata? Orang itu tertawa, mengabaikan komentar Jiang Chen. Dia menembus tengkorak iblis dengan pedang pendek di tangannya. Mencoba mencuri sesuatu dengan akal. Anda adalah tipikal orang yang perlu dipukuli. Jiang Chen bergerak selangkah dan mendekati murid itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Untuk menghadapi orang seperti ini, dia tidak peduli untuk berdebat dengannya. Jadi, menamparnya adalah solusi terbaik. Suara yang jelas dan nyaring terdengar. Telapak tangan Jiang Chen mencapai wajah Raja Tempur kelas 9, membuatnya meratap kesakitan sebelum dia dikirim 30 meter jauhnya. Tubuhnya mendarat di tubuh iblis yang sudah mati dan terpental ke tanah. Itu mengejutkan semua orang. Murid itu terbaring tak bergerak di tanah dan kehilangan kemampuan untuk berdiri. Separuh dari wajahnya bengkak dan darah memenuhi mulutnya. Wah, adegan itu menimbulkan gelombang keributan. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan, terutama mereka yang memandang rendah Jiang Chen. Sekarang, mereka menatapnya dengan ketakutan seperti mereka baru saja melihat binatang yang menakutkan. Apa-apaan? Siapa lelaki ini? Dia kuat. Tamparan darinya dan Raja Tempur kelas 9 tidak bisa berdiri lagi. Ya, dia sangat menakutkan. Orang itu adalah murid sekte yang baru direkrut. Dia pasti lebih kuat dari kebanyakan dari kita. Dia adalah Raja Tempur tingkat ke-9, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Ini mengguncang saya, mungkinkah iblis-iblis itu benar-benar dibunuh oleh pria berjubah putih itu? Kakak senior Lan Yi, siapa orang-orang kuat ini? Tidak ada yang tenang. Seseorang bertanya pada Lan Yi melalui transmisi truki. Aku lupa mengenalkannya pada kalian semua. Dia adalah salah satu murid yang baru direkrut, saudara Jiang Chen. Juga, kakak perempuan Zuo Ling Er adalah salah satunya. Kalian semua tidak salah menebak, iblis-iblis ini semua dibunuh oleh mereka. Lan Yi berkata dengan keras. Dia sekarang tahu nama Zuo Ling Er dan memanggil kakak perempuannya tanpa ragu-ragu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia hanyalah seorang gadis berusia 12 tahun, levelnya dan cara dia membunuh iblis-iblis itu semuanya disaksikan olehnya. Dia tidak akan merasa segan sama sekali untuk memanggilnya seperti itu. Apa? Semua orang berseru, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka mengira Lan Yi hanya bercanda dengan mereka pada awalnya, tetapi mereka mengetahui bahwa dia mengatakan yang sebenarnya ketika mereka ingat bagaimana Jiang Chen menamparkan Raja Tempur kelas 9 ke tanah. Mereka merasa bahwa murid baru ini terlalu kuat. Dan, Lan Yi benar-benar memanggil kakak perempuan-perempuan kecil itu. Bukankah itu tidak masuk akal? Terlepas dari apakah yang dikatakan Lan Yi itu asli atau palsu, mereka tidak akan berani menyentuh mayat itu lagi. Bahkan jika Jiang Chen bukanlah orang yang membunuh iblis, karena dia terlalu menakutkan, tidak ada yang bisa menyinggung perasaannya. Lan Yi, jiwa iblis ini adalah milikmu. Anda dan rekan Anda dapat menggali dan mendistribusikannya secara merata. Jiang Chen berbicara dengan Lan Yi dan Lin Kang. Dia sangat jelas tentang apa itu kebaikan dan keadilan. Lan Yi dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang bertarung dengannya sekarang dan dia tidak membutuhkan jiwa iblis itu. Secara alami, mereka harus diberikan kepada mereka, alih-alih memberi kepada orang-orang aneh itu. 615. Sapu Setan, 1 dari 2. Ini adalah bab bonus yang disponsori oleh Joseph Vitu.
Dukung kami di Patreon. Lan Yi dan yang lainnya senang dengan apa yang baru saja dikatakan Jiang Chen. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah seseorang di luar pemahaman siapapun. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia hanya akan memberikan jiwa iblis kepada mereka. Mereka bertarung dengan Jiang Chen dalam pertempuran, tetapi bantuan mereka sangat sedikit, mereka baru saja membunuh beberapa iblis. Dia dan teman-temannya dapat menangani iblis bahkan tanpa bantuan mereka. Karena itu, dialah yang telah menyelamatkan hidup mereka. Mereka merasa bersyukur untuk itu, sebagai imbalannya mereka tidak pernah berharap mendapatkan imbalan apapun. Meskipun jiwa iblis ini tidak bermutu tinggi, mereka masih berharga. Mereka bisa menukar jiwa iblis dengan sekte untuk hadiah, menukarnya dengan barang yang diperlukan. Sungguh mengejutkan mereka bahwa Jiang Chen setuju untuk memberikannya kepada mereka tanpa ragu-ragu. Itu membuat mereka merasa tidak bisa berkata-kata dan juga ketakutan. Tetapi, mereka tahu bahwa kemurahan hatinya adalah karena dia tidak membutuhkan jiwa iblis. Jangan hanya berdiri di sana. Jangan bilang kalian tidak membutuhkan mereka. Atau Anda ingin bantuan saya menggali mereka untuk Anda. Zuo Ling'er bertingkah agak dewasa, dia merasa seperti kakak perempuan di depan mereka. Jiang Chen dan Big Yellow menghentikan diri mereka dari membalikkan kepala hanya untuk melihat tindakannya seperti itu. Terima kasih saudara Jiang dan kakak perempuan Zuo. Lin Kang sangat senang. Masing-masing dari mereka mengeluarkan bilah es mereka dan berjalan menuju mayat, mematahkan tengkorak dan menggali jiwa iblis. Beberapa dari mereka sangat gembira. Melihat mereka mendapatkan jiwa iblis secara keterlaluan seperti mendapatkan sesuatu secara gratis, murid-murid lainnya mengutuk dan merasa sangat iri pada mereka. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil menggali semua jiwa iblis. Di bawah instruksi Lan Yi, rekan-rekannya berjalan ke Jiang Chen dan menunjukkan kepadanya jiwa iblis. Lan Yi berkata, Saudara Jiang, setan-setan ini dibunuh olehmu, jiwa-jiwa ini seharusnya milikmu. Anda telah membantu kami 2 kali. Terutama, Anda telah menyelamatkan hidup kami kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Anda tidak perlu mengatakannya. Jika saya mengatakan saya akan memberikannya kepada Anda berarti saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda dapat membuangnya dan melihat apakah orang lain akan mengambilnya. Jiang Chen berkata dengan sederhana, dia tidak menghargai jiwa iblis ini. Lan Yi segera menyimpan semua jiwa yang terkumpul setelah mendengar ini, kesan mereka pada Jiang Chen bangkit kembali, terutama untuk Lan Yi. Wajah tampan dan daya tariknya seperti kekuatan iblis. Selain itu, teknik membunuhnya sangat mengagumkan. Bagaimana dia menamparkan Raja Tempur kelas 9 juga sangat menawan. Saudara Jiang, Anda telah menyelamatkan hidup kami benar-benar berhutang budi kepada Anda. Nanti, jika ada bantuan yang Anda butuhkan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Lin Kang berbicara. Yang lain mengangguk setuju. Mereka bukan idiot. Dengan bakat Jiang Chen dan Zuo Ling'er, memasuki sekte tidak akan menjadi masalah. Bahkan mereka yang berada di peringkat bumi tidak bisa menandingi kehebatan Jiang Chen. Mereka yakin bahwa dia akan menjadi salah satu murid inti segera. Jadi, mengikutinya bukanlah kesalahan. Jiang Chen mengangguk, dia kemudian mengamati semua 40 murid di sekitarnya dan berkata dengan keras, nama saya Jiang Chen, seorang murid yang baru direkrut. Saya akan pergi ke wilayah gurun yang lebih dalam untuk terus membunuh iblis. Anda semua dapat mengikuti saya dan Anda akan mendapatkan manfaat yang sama seperti mereka. Atau kita bisa bertempur secara terpisah. Jiang Chen menyelesaikan pernyataannya, memimpin jalan ke wilayah yang lebih dalam. Lan Yi dan yang lainnya tidak menunda dan dengan cepat mengikutinya, meninggalkan murid-murid yang membantu lainnya di tempat kejadian. Haruskah kita mengikuti? Pria ini benar-benar bangga meskipun dia masih pemula, dia bahkan tidak memandang kita semua layak di matanya. Saya tidak akan mengikutinya. Tidak akan lama sebelum para jenius top tiba. Jika dia terus menjadi sombong itu, orang-orang jenius itu akan menanganinya. Saya pikir lebih baik kita mengikutinya untuk berburu setan demi keuntungan kita. Dia sangat kuat. Dia menamparkan Raja Tempur kelas 9 dan mengirimnya terbang. Setan-setan itu barusan, saya pikir dialah yang membunuh mereka. Kemampuannya tidak akan lebih rendah dari para jenius Earth Rank. Juga, dia sangat murah hati untuk memberikan semua jiwa iblis kepada kelompok Lan Yi dan Lin Kang. Jika kita mengikutinya, kita tidak hanya bisa mendapatkan perlindungan dari mereka, tapi kita juga akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu benar, meskipun dia sombong, dia berhak melakukannya. Bukankah orang-orang peringkat bumi itu sama? Masing-masing sombong, mereka bahkan tidak repot-repot melihat kami. Peran kita tidak akan lebih baik jika kita bekerja dengan mereka untuk membunuh iblis. Saya memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen. Kalian semua pergi, jika kalian menyinggung para jenius peringkat bumi itu, kalian akan melihat bagaimana hidup kalian nantinya. Separuh dari mereka memutuskan untuk mengikuti Jiang Chen setelah diskusi mereka. Alasan mengapa mereka datang ke gurun adalah untuk mendapatkan jiwa iblis. Selain itu, mereka semua menyaksikan kemurahan hati dan sikap terus terang Jiang Chen. Jika dia salah satu jenius di peringkat bumi, mereka akan diabaikan. Para pengikut jenius peringkat bumi mengungkapkan senyum dingin. Arogansi Jiang Chen tidak bisa diterima, dia tidak mengakuinya sama sekali. Dia hanyalah seorang pemula yang datang ke sini dan mencoba meyakinkan mereka untuk menjadi pemimpin mereka. Tindakan ini pasti akan menyebabkan ketidakpuasan para jenius teratas di peringkat. Mereka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Mereka tahu bahwa sekali mereka menyinggung perasaan mereka, tidak akan ada kedamaian dalam hidup mereka. Namun, bagi Jiang Chen, dia tidak peduli tentang semua itu. Dia akan berjuang dan bersaing untuk jalan menuju supremasi apapun yang terjadi. Siapapun yang menghalangi jalannya akan memiliki akhir yang tragis. Sekarang dia telah menjadi salah satu murid Sekte Nebula, meyakinkan murid lain untuk bergabung dengannya diperlukan untuk bertahan hidup di sekte besar ini. Sekte Nebula tidak sebanding dengan sekte kecil seperti Sekte Misterius Tunggal. Bahkan para pemula dari Raja Tempur kelas 9 mengikuti Jiang Chen untuk membunuh iblis. Gurun Huangling adalah sebidang tanah yang luas, semakin dalam Anda pergi, semakin kuat iblis itu. Jika seseorang ingin mencari pelatihan yang tulus dan bermakna, dia harus pergi ke wilayah yang lebih dalam. Orang yang ditampar berdiri. Dia memelototi arah Jiang Chen dengan jahat. Bang! Jiang Chen membawa sekelompok murid Sekte Nebula ke daerah yang dipenuhi iblis. Mereka seperti roket yang tidak bisa dihancurkan, membunuh setiap iblis di jalan mereka. Api pertempuran berkecamuk di seluruh negeri, menyebabkan badai pasir tiba-tiba muncul.
Gelombang pasir melayang di udara, hembusan rasa sakit bisa terdengar dari iblis. Setan merasakan aura pembunuh Jiang Chen yang intens yang bergegas ke arah yang berbeda. Pada saat ini, Jiang Chen dan yang lainnya berada di tengah kekuatan iblis, membunuh musuh mereka dengan semua yang mereka miliki. Kekuatan musuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Setidaknya ada 300 orang yang melakukan penyergapan. Kebanyakan dari mereka bersembunyi di bawah tanah berpasir, membuat setiap penyusup rentan. Setan-setan ini ganas dan bengis serta dengan mulut bertaring yang terus menggigit. Beberapa diselimuti racun mematikan yang membuat tidak ada yang berani menyentuhnya. Wajah para murid ditarik, tetapi beberapa menjadi bersemangat dan dibunuh dengan sangat baik. Sing, tombak api tajam Jiang Chen membuat suara tajam, setiap ayunan tombak membunuh banyak iblis. Kecepatan Zuoling Er berada di puncaknya, kedua tinjunya menyebabkan kesengsaraan bagi musuhnya. Setiap pukulannya meledakkan setiap kepala iblis. Big Yellow jauh lebih kejam dari mereka, dia menghantam mereka secara langsung seperti pedang tajam yang kokoh. Untuk setiap area yang dia lewati, anggota tubuh terbang di langit dan bau darah meresap ke udara. Tuhanku, ketiganya tidak normal. Kebanyakan dari mereka memiliki keringat dingin yang mengalir di punggung mereka saat menyaksikan kemampuan ketiga kelainan itu. Mereka akhirnya percaya bahwa setan-setan itu dibunuh oleh mereka. Ketiganya gila, bahkan jika ada lebih banyak iblis, itu tetap tidak akan cukup bagi mereka. Setan yang kuat semuanya tertarik pada Jiang Chen. Sisanya lebih lemah dan tidak berbahaya bagi para murid. Teknik membunuh raja tempur peringkat tinggi sekte dalam bisa membantai iblis dengan mudah. Mereka semua terbunuh sama gilanya dengan Jiang Chen dalam pertempuran itu. Pemandangan itu memabukkan. Darah mereka mendidih saat bertarung bersama Jiang Chen. Mereka secara alami jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Dalam waktu 10 menit, ke-300 iblis itu dimusnahkan. Mayat ditumpuk seperti bukit kecil. Darah segar mengalir dari atas, mencemari udara dengan bau darah yang menyengat. Tidak ada yang pernah memimpikannya adegan ini muncul dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bisa begitu bersemangat hanya dengan membunuh iblis. Jelas, Lan Yi dan rekan-rekannya juga merasakan hal yang sama. Para pendatang baru memiliki kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan di wajah mereka. Mereka sekarang menatap Jiang Chen dengan rasa takut dan hormat. Mereka merasa terkadang diyakinkan itu sangat sederhana. Selain Jiang Chen, Zuoling Er dan Big Yellow juga membuat semua orang terkejut. Seorang gadis berusia 12 tahun benar-benar bisa menjadi sangat kuat. Mereka sulit menelan fakta itu. Dan juga, kepala guk-guk itu sekeras baja emas. Kalian lebih baik membersihkan sisa-sisa mayat, menggali semua jiwa iblis. Tidak perlu berebut untuk itu, jiwa iblis adalah milik mereka yang bisa mendapatkannya lebih dulu. Jiang Chen berkata kepada semua orang. Kali ini, dia hanya mengambil jiwa iblis dari Raja Iblis kelas 9, mengabaikan kelas ke-8 dan di bawahnya. Kesenangan terlihat di semua wajah mereka. Tampaknya ini adalah waktu di mana mereka semua diyakinkan oleh Jiang Chen. Mereka merasa sangat beruntung karena memutuskan untuk mengikutinya dan mendapatkan begitu banyak jiwa iblis. Mereka sangat yakin bahwa jika mereka tidak mengikutinya, kemunculan iblis di gurun tidak akan sebanyak ini bahkan jika mereka tinggal di sana tanpa dia selama 10 hari. Menyapu setan, 2 dari 2. Ini adalah bab bonus lainnya yang disponsori oleh Joseph Vitu. Terima kasih banyak. Dukung kami di Patreon. Semua orang menjadi sangat bersemangat. Mereka meragukan jika kata-kata Jiang Chen benar-benar benar sebelumnya, apakah dia akan memberi mereka jiwa iblis seperti yang dia janjikan. Sekarang mereka yakin, Jiang Chen adalah pria yang baik dan murah hati. Jumlah jiwa iblis sangat banyak, masing-masing mendapat setidaknya 20. Jika mereka membunuh sendiri, membunuh 20 iblis akan membutuhkan usaha maksimal mereka. Mereka bergegas maju ke mayat dan mulai menggali jiwa iblis dari iblis mati. Mereka bergerak dengan tertib, tidak ada yang memotong antrian. Mereka tidak bermaksud untuk mencuri jiwa iblis orang lain. Mereka tahu bahwa menunjukkan ketidakpuasan pada kata-kata Jiang Chen tidak akan ada gunanya bagi mereka. Hal pertama yang akan mereka dapatkan adalah dipukuli, dan kemudian dikeluarkan dari tim. Itu akan menjadi kerugian besar. Mereka telah menyaksikan kemampuan mengerikan Jiang Chen. Dengan kekuatannya, dia bisa memusnahkan seluruh gerombolan iblis. Selama mereka mengikutinya, mereka akan aman dan mendapat banyak manfaat. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan itu? Pertempuran itu telah menarik perhatian murid-murid lain yang, pada awalnya, tidak mengikutinya. Ada banyak murid yang mengikuti pelatihan di Gurun Huangling untuk membuat daerah itu damai. Mereka merasakan gelombang iri dan kekaguman ketika mereka melihat orang-orang yang mengikuti Jiang Chen mendapatkan jiwa iblis yang berharga. Setelah memahami situasinya, reaksi mereka sama dengan murid-murid sebelumnya. Mata mereka membelalak dan menatap Jiang Chen dengan ketakutan. Pertempuran selanjutnya terjadi dari waktu ke waktu. Dengan Jiang Chen sebagai pemimpin, mereka melangkah lebih jauh ke daerah yang memiliki banyak iblis. Mereka tak terbendung. Kekuatan mereka menjadi lebih besar. Hanya dalam beberapa jam, kelompok mereka bertambah menjadi 100 orang. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte dalam dari sekte Nebula, termasuk murid pemula seperti Jiang Chen. Pertempuran yang konsisten memberi mereka keuntungan besar. Jiang Chen sangat kuat sehingga menghancurkan iblis terasa seperti menginjak semut. Dia sangat mewah dengan jiwa iblis, dia memberikan semuanya kepada mereka setiap kali dia membunuh iblis. Adapun bagi mereka yang ingin mencuri jiwa iblis saat mereka sibuk bertarung, mereka semua menghadapi konsekuensi yang sama. Mereka semua dipukuli oleh Jiang Chen dan dibuang jauh-jauh. Sombong, biadab, kata-kata ini terukir di hati mereka. Tapi pemandangan itu membuat mereka semua terpesona. Mereka semua bermaksud untuk mengikutinya sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang mereka menjadi pengikut sukarela. Little Chen, Anda telah membentuk kelompok Anda sendiri sebelum memasuki sekte. Haha, Big Yellow tertawa. Mereka baru saja mengajukan diri. Jiwa iblis tidak ada gunanya bagiku. Namun, hal itu justru berlawanan dengan mereka. Mereka dapat membawa jiwa iblis itu kembali ke sekte dan menukarnya dengan sumber daya atau barang yang mereka butuhkan. Tapi bagi saya tidak terlalu tertarik dengan sumber daya sekte Nebula. Jiang Chen tertawa. Satu-satunya tujuan datang ke sekte Nebula adalah untuk fragmen pedang suci surgawi. Dia tidak membutuhkan sumber daya budidaya karena seni transformasi naganya dapat memberinya energi yang tak terbatas. Di mata orang lain, sekte Nebula adalah tempat yang sempurna untuk meningkatkan nilai mereka, tempat yang bagus penuh dengan sumber daya untuk kultivasi.
Namun, baginya, itu tidak istimewa karena tubuhnya selalu menjadi media yang tak tergantikan untuk meningkatkan nilainya. Jauh dari pertempuran, beberapa siluet melihat ke arah dengan ekspresi dendam. Salah satu dari mereka menatap Jiang Chen sambil mengertakkan gigi. Bajingan ini, dia sudah memiliki banyak pengikut bahkan sebelum memasuki sekte tersebut. Tapi, saudara laki-laki saya akan segera tiba, dia akan membantu kami memperbaikinya. Orang itu tidak lain adalah Hulai, orang yang dipukuli oleh Jiang Chen sebelumnya. Jiang Chen adalah rekrutan baru yang sangat sombong. Hanya dalam beberapa jam, namanya menjadi populer. Anda tidak akan menemukan orang yang tidak mengenalinya di area ini. Menakutkan bahwa pengikutnya telah berkembang menjadi 100 orang. Semua pengikutnya memandangnya dengan kagum. Namun, Hulai tidak bisa mencapai ini, yang membuatnya sangat iri. Kakak, kita sekarang dengan sembrono membunuh iblis. Apakah ini akan menarik perhatian pemimpin iblis? Zuo Ling'er bertanya. Tidak masalah, aku di sini untuk pemimpin iblis. Jika dia mengungkapkan dirinya, itu akan menghemat waktu saya. Mari kita lanjutkan penyembelihan. Kita harus memusnahkan seluruh kekuatan iblis sebelum besok. Jiang Chen berkata, dia selalu bertahan sampai dia mencapai tujuannya. Begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia akan mencapainya dengan cara apapun yang diperlukan. Melolong. Badai pasir menderu terus-menerus, pertempuran terjadi di mana-mana. Jiang Chen memegang tombak tajam api dan memimpin pasukan murid seolah-olah dia adalah seorang jenderal yang hebat. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, bersinar di tengah-tengah gerombolan iblis. Mereka tak terkalahkan. Mereka yang mengikutinya terinspirasi oleh semangat berdarah panas membunuh, membuat mereka lebih bersemangat untuk membunuh iblis. Haha, fantastis, bertarung di sisi Jiang Chen benar-benar menggetarkan. Setuju, Jiang Chen adalah bakat langka. Dia sangat ganas. Sekte kita akan memiliki satu lagi jenius sejati. Di domain misterius, saya pernah mendengar seseorang bernama Jiang Chen sebelumnya. Dia adalah raja tempur yang menyebabkan bencana di Provinsi Liang, menjungkirbalikkan tempat itu. Mungkinkah saudara Jiang itu juga dia? Mungkin, seorang raja tempur yang dapat memulai bencana. Itu adalah seorang jenius yang hampir tidak akan muncul setiap 10.000 tahun. Jika, Jiang Chen, itu benar-benar saudara Jiang, itu tidak mungkin. Lihat, saudara Jiang hanyalah raja tempur kelas 8 tetapi kekuatannya cukup untuk mengalahkan semua raja tempur lainnya. Aku takut para jenius dari peringkat bumi itu tidak cocok untuk menjadi lawannya. Pertempuran yang terus-menerus mengubah keraguan para pengikut menjadi keyakinan. Jiang Chen menjadi lebih berpengaruh. Matahari telah terbenam, langit mulai gelap. Angin kencang menderu-deru di padang pasir disertai dengan raungan setan seolah-olah dunia sudah berakhir. Bagi raja tempur kelas tinggi, siang dan malam tidak ada bedanya. Pandangan mata mereka cukup tajam untuk menangkap lalat bahkan di malam hari. Pertempuran lain baru saja berakhir. Mereka mendekati ke wilayah gurun yang lebih dalam. Setan menjadi lebih kuat. Tumpukan mayat tergeletak di tanah, darah tumpah kemana-mana. Ketika para murid mengambil hadiah mereka dengan gembira, tiba-tiba beberapa siluet muncul di langit. Ada sekitar 7-8 orang. Mereka mengenakan seragam sekte Nebula. Ada 3 pemimpin, ki mereka kuat, dan wajah mereka penuh arogansi. Salah satu dari mereka yang berdiri di belakang para pemimpin adalah Hulai. Dia membawa seringai dingin di wajahnya seperti dia ada di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Kebanyakan dari mereka menghentikan tindakan mereka setelah melihat kedatangan kelompok baru itu. Suasana menjadi sunyi dan membosankan. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat mereka, dan merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Jelas bahwa ketiga orang ini berstatus tinggi di Nebula Sekte. Kakak laki-laki, itu mereka. Yang berpakaian putih adalah Jiang Chen. Hulai berkata dengan keras sambil menunjuk Jiang Chen. Seorang pria muda membuat dingin dan mengarahkan pandangannya pada Jiang Chen. Kamu adalah Jiang Chen. Kamu siapa? Jiang Chen tidak takut sama sekali, matanya bertemu dengan pemuda itu. Itu hanyalah murid dari Sekte Nebula. Pastinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saudara Jiang, dia dipanggil Guo Sudong, jenius nomor 3 di peringkat bumi. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan musuh yang sulit untuk dilawan. Dua lainnya adalah Zhang Da dan Zhou Hong, yang satu nomor 5 dan yang lainnya nomor 9. Mereka semua adalah tokoh terkenal di Sekte Nebula yang semuanya berada di puncak Raja Tempur kelas 9. Lan Yi berbisik. Jiang Chen akhirnya menyadari mengapa ketiganya telah menciptakan begitu banyak ketakutan bagi orang lain. Inilah para jenius yang berada di peringkat bumi. Sepertinya Hulai memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Itu sebabnya mereka ada di sini untuk Jiang Chen. Sial bagi mereka, Jiang Chen sama sekali tidak takut pada mereka. Jika ketiganya mencoba berkelahi dengannya, mereka akan mendapat masalah. Jiang Chen, Anda, seorang pemula, berani membentuk grup di sini. Apakah Anda mencoba membentuk aliansi? Tahukah kamu apa artinya itu? Guo Sudong menunjuk Jiang Chen dan berteriak. Orang buta berani berbicara dengan kakak laki-laki saya seperti itu. Apakah kamu tahu betapa kasarnya itu? Zuo Ling'er meletakkan tangan di pinggangnya sambil mengarahkan jarinya ke Guo Sudong. Jika seseorang sedang makan, makanan itu akan langsung dimuntahkan. Gadis kecil ini terlalu belak-belakan. Tidak diragukan lagi bahwa ketiga jenius itu tidak bisa berkata-kata oleh tindakannya. Namun, setelah menyaksikan bagaimana dia bertarung dalam pertempuran, tidak ada yang merasa dia sombong lagi. Mereka tidak tahu apakah dia bisa melawan para jenius itu, tetapi kemampuannya sudah terbukti. Dari mana anak ini berasal? Anda berani berbicara dengan kakak senior Guo dengan cara seperti itu. Jenius kelima peringkat bumi, Zhang Da, melebarkan matanya. Zuo Ling'er ingin melanjutkan pidatonya tetapi ditarik oleh Jiang Chen. Dia menoleh ke arah mereka bertiga dan berkata tanpa emosi, kamu tidak memiliki hak untuk mengatakan apa yang harus kita lakukan. Saya tidak peduli bahkan jika Anda terdaftar di peringkat bumi. Jika Anda di sini untuk membalas dendam atas kebanggaan jenggot besar yang rusak, maka Anda tidak kalah memalukan darinya. Nada suara Jiang Chen belak-belakan dan bangga. Dia tidak menganggap mereka layak untuk diperhatikan. Saudara Jiang, mereka tidak bisa dianggap enteng. Lan Yi mengingatkan, tetapi diberi pandangan tajam oleh Jiang Chen. Itu sangat jelas. Ia juga tidak bisa dianggap enteng. Memalukan. Guo Sudong berteriak. Gelombang ki melonjak dan dilepaskan dari tubuhnya. Nak, jangan terlalu sombong.
Seorang pemula yang tidak tahu tentang aturan sederhana. Anda telah menyerang salah satu murid sekte. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada Hulai sekarang dan menawarkan sesuatu kepadanya sebagai kompensasi. Jika tidak, saya akan menggunakan tangan saya untuk mengajari Anda pelajaran. Tentu saja, ini juga untuk kebaikan Anda sendiri. Jika kakak laki-laki Husong ada di sini, itu tidak akan sesederhana itu. Saya kira Anda bisa memikirkan sendiri konsekuensinya. 618 pertarungan yang membuat mereka tidak dikenali oleh ibu mereka. Suasana menjadi tegang setelah mendengar ancaman Guo Sudong terhadap Jiang Chen. Tidak ada yang berbicara. Semua orang adalah murid dari Sekte Nebula. Di depan mereka adalah para jenius dari peringkat bumi, yang terlalu kuat untuk mereka lawan. Jika Guo Sudong ingin menimbulkan masalah bagi Jiang Chen, mereka tidak bisa banyak membantu. Apa yang terjadi di depan mereka sudah jelas. Itu bukan karena Jiang Chen membentuk aliansi, tetapi karena dia telah mengalahkan Hulai. Guo Sudong dan dua lainnya adalah pengikut Husong. Mereka menuju gurun Huangling di depannya dan mereka bertemu Hulai dalam perjalanan dan diberitahu bahwa dia diintimidasi oleh seorang pemula. Mereka harus datang untuk memberi pelajaran kepada orang baru itu. Jika tidak, mereka akan kehilangan semua ketenaran mereka bahkan jika mereka adalah salah satu dari peringkat bumi. Terutama ketika mereka melihat ada begitu banyak murid yang mengikuti Jiang Chen. Itu membuat mereka marah. Di Sekte Nebula, kecuali mereka, tidak ada yang pernah memiliki kelompok sebesar itu. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang, jangan melawan saya. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk menjadi seperti mereka. Bergabunglah dengan grup saya untuk membunuh iblis yang keras kepala itu. Jiang Chen berkata dengan nada mendominasi tanpa peduli bagaimana perasaan mereka. Nak, kamu meminta kematian. Hulai berkata dengan kejam. Wajahnya masih terasa bengkak dan nyeri. Sebagai adik dari Husong, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti itu. Semua orang memberi penghormatan padanya. Dia tidak pernah dihina dengan cara seperti itu sepanjang hidupnya. Itu tidak bisa diterima, dia harus membalas dendam pada Jiang Chen. Kakak senior Guo, Hulai adalah orang yang mencoba merampok jiwa iblis kita. Saudara Jiang tidak bisa membantu tetapi ikut campur. Kejadian ini dimulai karena saya. Saya bersedia mempersembahkan jiwa-jiwa iblis itu kepada Hulai. Saya hanya berharap Anda melupakan masalah ini. Kata Lan Yi. Dia tahu bahwa Guo Sudong tidak mudah ditangani. Husong akan lebih buruk. Lan Yi tidak ingin orang yang menyelamatkan hidupnya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Jiang Chen menatap Lan Yi dan mengangguk sedikit. Dia menemukan kata-kata gadis ini sangat membantu. Seseorang seperti dia akan membutuhkan banyak keberanian untuk membenarkan kejadian sebelumnya. Lan Yi, aku akan menghitung hutangmu begitu kita kembali. Sekarang, masalahnya adalah antara aku dan Jiang Chen. Jika Anda berlutut dan bersujud di hadapan saya, dan menyerahkan semua jiwa iblis, saya akan berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Saya jamin adik saya akan melepaskan ini juga. Nada suara Hulai mendominasi seolah-olah dia tidak akan menerima tawaran apapun selain dari permintaannya. Sepertinya Jiang Chen tidak akan bisa lepas dari konflik ini hari ini. Apakah kalian semua berpikiran sama? Jiang Chen mengabaikan Hulai, dan memfokuskan pandangannya pada ketiga orang itu. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi jika ketiganya ingin menyinggung perasaannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hulai sudah mengatakannya. Saya tidak mengulanginya. Jiang Chen, selama Anda mengikuti instruksi Hulai dan patuh selama di gurun Anda akan memiliki waktu yang lancar di Sekte Nebula. Guo Sudong tersenyum dingin. Mata Jiang Chen berbinar tanpa emosi setelah mendengarkannya. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telunjuknya ke Guo Sudong. Apa artinya ini? Guo Sudong bertanya. Satu keterampilan dan Anda akan dikalahkan. Hanya satu keterampilan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Nada suara Jiang Chen polos tetapi kata-katanya mengejutkan semua orang. Guo Sudong adalah nomor 3 dari peringkat bumi. Dia cukup kuat untuk melawan semua raja tempur peringkat tinggi. Pernyataan berani Jiang Chen mungkin hanya lelucon. Meskipun dia sangat ganas saat membunuh iblis-iblis itu, Guo Sudong bukanlah orang biasa. Bang! Gelombang amarah keluar dari tubuh Guo Sudong, menutupi langit di atasnya. Dia menatap Jiang Chen dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, aku lupa memberitahumu. Anda belum menjadi murid resmi sekte tersebut. Itu harus menunggu sampai Anda lulus pemeriksaan Brilliant Mirror. Oleh karena itu, membunuhmu tidak berarti membunuh saudara-saudara kita. Awalnya aku ingin menghabisimu dalam satu skill tapi sekarang aku malas melakukannya. Pria rendahan sepertimu bukanlah tandingan bahkan untuk adik perempuanku. Jiang Chen tersenyum dan memandang Zuo Ling Er, jangan mengecewakan kakakmu. Jangan khawatir, kakak, aku jamin aku akan memukuli mereka sampai ibu mereka tidak bisa mengenali mereka lagi. Ling Er merasa sangat senang ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen akan membiarkannya bertarung. Dia melompat dan tiba di depan Guo Sudong. Kedua tangannya berada di pinggangnya, dan berkata dengan percaya diri, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan kakakku. Anda harus melalui saya dulu jika Anda ingin melawan dia. Itu membuat banyak orang tercengang. Bahkan Guo Sudong memutar matanya. Ini keterlaluan. Sebagian besar dari mereka telah melihat betapa kuatnya anak ini, tetapi lawannya sekarang bukanlah iblis. Bagaimana seorang anak bisa melawan para jenius dari peringkat bumi dan bahkan berani mengatakan bahwa dia akan memukuli mereka sampai ibu mereka tidak dapat mengenali wajah mereka. Ini benar-benar lelucon. Ini merupakan penghinaan bagi Guo Sudong. Jiang Chen menolak untuk melawannya, sebaliknya dia ingin membiarkan seorang gadis kecil melakukannya. Apa jadinya jika itu bukan penghinaan? Itu berarti dia, Guo Sudong, tidak memenuhi syarat untuk melawan Jiang Chen jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan gadis kecil itu. Dari mana anak kecil ini berasal? Minggirlah dari jalanku. Nomor 5 dari peringkat bumi bergerak maju dan melambai ke Zuo Ling Er. Kamu siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti itu? Cepat kemari dan bertengkar denganku. Aku bisa jamin gegar otakmu akan membuatmu melupakan ibumu. Zuo Ling Er selalu bersama Big Yellow. Oleh karena itu, dia juga belajar bagaimana berbicara dengan cara yang sombong dan menyebalkan. Kakak laki-laki Zhang, gadis ini bukanlah musuh yang mudah. Dia sudah menjadi raja tempur kelas 9 di usia yang begitu muda. Hulai segera mengingatkannya. Ketika dia mengikuti kelompok Jiang Chen, dia menyaksikan kemampuannya yang menakutkan. Apa? Mereka bertiga sedikit membatu setelah mendengar pengingat itu.
Tatapan mereka berubah. Mereka bisa mengabaikan fakta bahwa musuh mereka adalah Raja Tempur kelas 9, tapi fakta bahwa seorang gadis berusia 12 tahun adalah kelas 9 meresahkan. Itu adalah bakat yang luar biasa. Jika dia memasuki sekte, dia akan diasuh paling banyak. Mungkin, seorang penatua akan menjadi mentornya dan mempromosikannya sebagai murid inti. Keheranan hanyalah emosi, mereka harus menyelesaikan apa yang ada di depan mereka. Mereka adalah jenius terkenal dari peringkat bumi. Karena mereka sudah menunjukkan wajah mereka, mereka harus menyelesaikan perselisihan atau mereka akan menjadi objek ejekan. Jika mereka takut karena seorang gadis kecil, itu akan menjadi lebih buruk. Haha, apa kalian semua takut? Jika ya, panggil aku kakak perempuan. Zhuo Ling'er tertawa. Orang-orang di tempat kejadian mengeluarkan keringat dingin melihat Zhuo Ling'er bertindak sedemikian rupa. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Gadis kecil ini terlalu berani. Sepertinya dia tidak akan tahu tentang kekuatan para jenius sebelum memasuki sekte. Hanya Jiang Chen dan Big Yellow yang tenang. Mereka sangat mengenal Zhuo Ling'er. Ketiga orang ini adalah peringkat bumi, di puncak alam Raja Tempur, mereka jarang menghadapi seseorang yang bisa menjadi lawan mereka. Zhuo Ling'er memiliki darah ras barbar kuno, yang memiliki kekuatan ekstrim. Dia adalah salah satu dari mereka yang tidak dapat menemukan lawan yang cocok di dunia Raja Tempur. Ketiga orang ini jelas tidak cocok menjadi lawannya. Yang benar adalah ada perbedaan besar antara seorang jenius biasa dan surga yang menentang jenius. Itu membuatnya lebih kuat dengan satu tingkat. Selain itu, ketiganya meremehkannya, yang akan menentukan hasil tragis mereka. Gadis kecil ini menyebalkan. Biarkan aku mengikatnya dulu sebelum menangani Jiang Chen. Nomor 9 dari pangkat bumi, Zhou Hong, melangkah keluar. Dia memegang tinjunya, membuat suara retakan sendi. Udara emas mengalir keluar dari tubuhnya. Tanpa mengatakan apapun, dia melambaikan tangannya dan memanggil telapak tangan emas yang besar. Telapak tangan itu seperti sangkar yang menyelimuti Zhuo Ling'er, mengurungnya di dalamnya. Zhuo Ling'er membuat dingin. Darah ras barbar kuno mengalir di tubuhnya seperti hak lahir alami. Dia meninju, menghancurkan telapak tangan besar dan mengejutkan semua orang. Tabrakan itu menciptakan retakan suram di zona spasial. Apa? Zhou Hong menjadi serius. Dari pengalaman masa lalunya, telapak emasnya cukup untuk menahan Raja Tempur kelas 9 biasa. Gadis kecil ini begitu kuat sehingga tinjunya bisa merusak mantranya. Tanpa memberinya banyak waktu untuk melanjutkan kontemplasinya, Zhuo Ling'er bergerak secepat kilat. Dia muncul di hadapannya dalam sekejap mata, dan mengirimkan pukulan ke wajahnya. Zhou Hong bisa bereaksi tepat waktu, dia juga memukul dengan tinjunya dan bertemu dengannya. Dia pasti akan kalah darinya. Tinjunya sekuat kepala Big Yellow saat mereka bertanding di istana kota Yuanyang. Bang! Kaca! Ini adalah pemandangan yang menggetarkan, tinju kecil dan besar bertabrakan. Semua orang bisa mendengar suara tajam, kaca, yang datang dari lengan Zhou Hong. Itu bengkok dan patah oleh tinju Zhuo Ling'er. Sebelum Zhou Hong bisa meratap kesakitan, Zhuo Ling'er mengirim tinju lagi ke wajahnya, mematahkan batang hidungnya. Darahnya menyembur seperti roket. 18 pukulan Barbaros. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengalami gegar otak yang serius. Nama Zhuo Ling'er cocok dengan pukulan kerasnya. Tubuhnya mungkin kecil dan dia terlihat cukup menggemaskan, tapi dia menakutkan dalam perkelahian. Peng peng peng. Pukulannya seperti hujan meteor yang terus-menerus jatuh ke wajah Zhou Hong. Tiba-tiba 18 pukulan. Setelah selesai, Zhou Hong tidak sabar untuk pingsan. Tepat saat kepalanya hendak menyentuh tanah, Zhang Da menariknya ke atas. Sekarang, wajah Zhou Hong bengkak dan penuh darah seperti wajah babi yang montok. Hidungnya bengkok dan wajahnya tidak terlihat seperti sebelumnya lagi. Itu pemandangan yang sangat menyedihkan. Semua orang kaget. Itu seperti yang dia klaim. Dia telah memukulinya sampai ibunya tidak bisa lagi mengenalinya. 619 ambil pemukulan di wajah. Semua orang menghirup udara dingin. Semua prasangka mereka berubah melihat apa yang baru saja dilakukan Zhuo Ling'er. Itu terlalu mengejutkan. Gadis kecil itu sangat kuat dan serangannya sangat kejam. Zhou Hong adalah salah satu jenius di peringkat bumi. Dia nomor 9. Itu adalah posisi terhormat di sekte karena hanya ada 10 dari mereka yang terdaftar di peringkat bumi. Zhou Hong, jenius nomor 9, dipukuli oleh seorang gadis kecil bahkan sebelum dia bisa melakukan serangannya. Dia berada dalam kondisi di mana ibunya bahkan tidak bisa mengenalinya. Itu tidak masuk akal. Seberapa kuat gadis kecil ini? Apakah dia reinkarnasi dari surga yang menentang kejeniusan? Sial, dia baru berusia 12 tahun. 12 tahun. Jenius nomor 9 baru saja dikalahkan seperti itu. Setelah kejadian ini, tampaknya Zhou Hong tidak akan bisa mengangkat kepalanya untuk jangka waktu tertentu. Kenapa dia sekuat itu? Hu Lai tercengang. Sekarang, dia tidak percaya diri seperti sebelumnya. Meskipun dia telah melihat bagaimana dia membunuh iblis, dia berpikir bahwa setidaknya kekuatannya bisa menyamai jenius nomor 10. Pikiran bahwa Zhou Hong, jenius nomor 9, dikalahkan oleh pukulannya tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Kalian berdua, datang dan lawan aku bersama. Zhuo Ling'er memprovokasi mereka. Dia telah belajar bagaimana Jiang Chen berbicara mengingat situasinya. Jarinya menunjuk ke Guo Sudong dan Zhang Da, membuat mereka hampir batuk darah. Gadis ini benar-benar gila untuk menjadi sombong ini. Dia sama sekali tidak melihat mereka di matanya. Tapi, mereka tidak bisa mundur. Mereka juga tidak bisa bersama-sama melawannya karena itu akan menghancurkan reputasi mereka sebagai salah satu dari 10 besar di peringkat bumi. Aku akan menanganinya. Guo Sudong menonjol. Izinkan saya untuk. Zhang Da bergerak lebih cepat. Dia melewati Zhou Hong, yang untuk sementara tidak sadarkan diri, dan Hu Lai, lalu bergegas ke depan Guo Sudong. Meskipun dia mengalahkan Zhou Hong, dia tidak takut padanya. Dia berhipotesis bahwa Zhou Hong gagal karena dia meremehkannya. Dia dikalahkan bahkan sebelum dia bisa menggunakan skill ultimatenya. Zhang Da tidak mencoba bertindak sembarangan melihat apa yang baru saja terjadi. Terlepas dari segalanya, dia adalah jenius nomor 5 dan lebih kuat dari Zhou Hong. Ini memberinya tingkat kepercayaan tertentu untuk melawannya. Dia tidak percaya dia bisa begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Hati-hati, jangan menjadi aib. Guo Sudong mengingatkannya. Jika wajah Zhang Da juga dipukuli seperti babi, semua orang di peringkat bumi akan kehilangan ketenarannya.
Jangan khawatir, Zhang Da berkata, kepalanya menyinari sinar cahaya keemasan lurus seperti pilar, bersinar di langit yang gelap. Pilar cahaya, Zhang Da berteriak, menggunakan skill ultimatenya. Pilar cahaya emas berubah menjadi teratai, memancarkan kecemerlangan tak berujung dan melepaskan aura tempur yang kental. Kemudian bergegas ke Zuo Ling Er. Kakak senior Zuo, hati-hati. Ini adalah teknik pamungkas Zhang Da dan tidak mudah untuk ditangani. Lan Yi dengan cepat mengingatkan. Tetapi matanya membelalak setelah dia berbicara, menyadari bahwa pengingatnya tidak berguna. Zuo Ling Er bergerak maju, menghadapi serangan itu dengan pukulannya yang biasa. Sepertinya tidak ada yang istimewa. Tapi kali ini, ada bekas jimat di tinjunya, itu adalah tanda kuno. Tanda yang begitu ilahi sehingga tidak ada yang bisa mengerti apa itu. Bang, tinjunya bertemu dengan teratai emas. Teratai emas itu cukup kuat sehingga bisa menghancurkan gunung-gunung besar. Tapi, itu rentan dan tidak efektif di bawah kepalan Zhou Ling Er dan hancur berkeping-keping, lalu menghilang ke udara. Wah, teratai itu hancur seketika. Zhang Da menyemburkan seteguk darah, tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Jelas, teratai itu terhubung dengannya dan dampaknya juga menyebabkan reaksi balik. Duh, Ki Zuo Ling Er meledak. Dia terbang ke depan Zhang Da seperti kupu-kupu dan meninju wajahnya. 18 pukulan Barbaros. Sekali lagi, suara pukulan dan ratapan kesakitan bercampur. Wajahnya menemui hasil yang sama dengan Zhou Hong. Dia juga dipukuli habis-habisan dan pingsan di tempat. Dia pingsan bukan hanya karena kesakitan tetapi juga karena kebencian yang dia rasakan terhadap gadis kecil yang sombong itu. Dia berada dalam situasi yang sangat memalukan, seorang jenius di peringkat bumi yang dipukul oleh seorang gadis kecil sampai dia pingsan. Tuhanku, gadis ini sangat berbakat. Ini sangat mengejutkan. Bahkan para jenius di peringkat bumi bukanlah tandingannya. Sangat mengerikan, kakak perempuan Zuo luar biasa, serangannya kejam. Karakteristiknya yang menggemaskan sama sekali tidak cocok dengannya. Ark, jika saya tidak menyaksikan acara hari ini, saya tidak akan mempercayainya bahkan dengan mengorbankan hidup saya. Para jenius di peringkat bumi telah kehilangan ketenaran mereka. Sekarang hanya Guo Sudong yang tersisa. Apakah dia punya nyali untuk melawan kakak perempuan Zuo? Dia tidak akan mundur. Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi jika dia mundur. Dia adalah peringkat 3 di peringkat bumi dan lebih kuat dari Zhang Da dan Zhou Hong. Mungkin, dia cocok untuk melawannya, tapi sepertinya keinginannya untuk merebut kembali harga diri Hulai sudah tidak mungkin lagi. Tidak ada yang tenang, emosi mereka tidak stabil. Kebanyakan dari mereka mulai memanggil Zuo Ling Er sebagai kakak perempuan. Sosok berbakat seperti itu tidak akan menjadi seseorang yang bisa mereka bandingkan di masa depan, baik di negara bagian atau di sekte. Jadi, Sudong, giliranmu. Sepertinya Anda juga akan menerima pukulan di wajah Anda. Jika Anda cukup pintar, berdiri saja di sana dan tunggu pukulan saya. Zuo Ling Er menguasai dirinya sendiri, benar-benar melupakan nasihat ayahnya untuk bersikap rendah hati dan tidak sembrono. Dia mungkin telah melupakan semuanya sejak dia meninggalkan istananya. Saudara Guo, apa yang kita lakukan sekarang? Gadis kecil ini bukanlah lawan yang mudah. Mengapa kita tidak mundur dulu sampai saudara laki-laki saya tiba? Kami kemudian akan menemukannya lagi. Hulai berkata dengan ketakutan. Guo Sudong menatap Hulai dengan tidak puas. Orang ini omong kosong, menciut melawan seorang gadis kecil. Benar-benar aib. Kong, lengan Guo Sudong bergerak, mengeluarkan pedang setipis sayap cicada. Itu menciptakan suara jagoan yang menyenangkan sambil membawa aura berdarah dingin dan pembunuh. Guo Sudong benar-benar fokus pada musuhnya. Dia tidak berusaha meremehkannya sedikitpun. Sepertinya dia ingin menyelesaikan pertempuran dengan cepat dengan mengeluarkan senjatanya bahkan sebelum bertarung. Jadi ini jenius nomor 3. Menarik senjatanya di awal pertempuran. Tindakan yang benar-benar tidak tahu malu. Big Yellow terdengar aneh. Ling Er, gunakan ini untuk melawannya. Jiang Chen melemparkan senjata ke arahnya, itu adalah tombak tajam api. Guo Sudong mungkin adalah seorang jenius yang kuat dan dia memegang senjata di tangannya. Meskipun Jiang Chen sangat percaya diri dengan kemampuan Zuo Ling Er, dia tidak cukup mengenal Guo Sudong, dan dia tidak ingin Ling Er terluka. Zuo Ling Er memegang tombak di tangannya. Wajahnya penuh kegembiraan. Sepertinya dia mengharapkan senjata itu ada di tangannya. 618 pukulan untuk setiap orang. Suasananya menjadi sangat mencekam. Saat ini, sudah ada lebih dari 200 murid sekte dalam. Kebanyakan dari mereka sudah merasakan kelompok besar di Gurun Huangling. Sumber gelombang kejut berada di wilayah gurun yang lebih dalam, jadi secara alami akan menarik banyak murid. Tidak ada yang berbicara di antara 200 murid. Mereka sangat fokus pada gadis kecil yang memegang tombak tajam api. Meremehkan gadis kecil itu adalah sebuah kesalahan. Mereka sudah bisa membayangkan bagaimana dia akan berubah ketika dia memasuki sekte Nebula. Dia akan menjadi bintang yang bersinar di sekte tersebut dan akan segera menjadi tokoh penting. Zuo Ling Er terlalu kuat, bahkan jenius peringkat ke-5 dan ke-9 dipukuli seperti kepala babi sampai mereka pingsan. Dia sekarang menantang jenius peringkat ke-3. Seberapa kuat Guo Sudong? Dia harus lebih kuat dari dua lainnya. Namun, kekuatannya bukanlah poin utamanya, melainkan apakah dia bisa mengalahkan gadis kecil itu atau tidak. Tidak ada yang bisa mengomentari itu. Hulai dan wajah rekan-rekannya lesu dan pucat, mereka gugup. Jika Guo Sudong dikalahkan, reputasi para jenius di peringkat bumi akan hilang. Yang terpenting, gadis kecil biadab itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka mungkin akan berakhir seperti dua yang pertama. Tapi, dia tidak bisa memikirkannya sekarang, wajahnya yang bengkak masih kesakitan. Angin kencang menderu-deru dengan kuat. Itu adalah Guo Sudong, Yuan Force-nya mengalir deras seperti ombak laut yang beriak. Pedang panjang di tangannya mengeluarkan aura yang sangat kuat. Setiap langkah yang dia buat mengguncang zona spasial di dekatnya. Dia, sebagai Raja Tempur kelas 9, benar-benar luar biasa. Guo Sudong akan menyerang. Semua orang menahan nafas, mereka tidak tahu siapa yang akan menang. Sword Piercing Fault. Guo Sudong menderu dengan dingin. Cahaya terpancar dari pedang. Itu bersinar di seluruh langit yang gelap, kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga zona spasial retak menjadi garis. Seolah-olah pedang itu bisa menembus apapun. Serangannya sangat kuat karena dikombinasikan dengan teknik pedang tajam. Serangan ini telah mengunci Ki Zuo Ling Er. Guo Sudong berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Tampaknya dia ingin menjatuhkan Zuo Ling Er dengan serangan ini, tidak memberinya kesempatan untuk menangkisnya.
Jiang Chen dan Big Yellow saling memandang. Memang benar bahwa jenius ketiga dari peringkat bumi itu luar biasa dan tidak sebanding dengan Raja Tempur kelas 9 biasa. Serangannya telah melampaui ranah Raja Tempurnya. Namun, Zuo Ling'er sama sekali tidak gugup dan semua orang bisa merasakannya. Kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam tubuh kecilnya beriak, itu bergerak ke kedua tangannya dan ke tombak tajam api. Tombak adalah senjata yang memiliki sifat api. Meskipun Zuo Ling'er tidak memiliki kemampuan properti api, tombak itu sendiri adalah senjata kaisar, yang beberapa tingkatan lebih tinggi dari pedang panjang lawannya. Kemampuan Ling'er tidak akan lebih lemah darinya. Sekarang setelah dia memiliki tombak, dia jelas berada di atas angin. Jagoan, Fury Sharp Spear menciptakan suara yang tajam. Dia mengangkat tombak raksasa dan menusuk ke arah cahaya pedang yang masuk ke arahnya. Cing-cing. Semua orang bisa melihatnya dengan jelas, ada tanda jimat aneh yang bersinar di ujung tombak. Itu bergerak seperti ular, membawa kekuatan biadab Zuo Ling'er sambil memukul logam yang mengancam. Bang! Kedua senjata itu bertemu dan bertabrakan. Tombak itu tidak diragukan lagi mengendalikan situasi. Bagian yang menakutkan adalah cahaya pedang itu hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan tombak. Zona spasial di dekat tabrakan hancur, menjadikannya seperti lubang hitam gelap yang bisa menyedot setiap cahaya ke dalamnya. Deng deng deng. Guo Sudong menyerap sebagian besar getaran sebelum dia didorong sekitar 50 meter. Wajahnya ditarik, pedang di tangannya bergetar hebat. Jejak darah mengalir dari kulit yang rusak di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Tabrakan itu melukainya. Apa? Guo Sudong gagal. Dia seperti Zhang Da dan Zhou Hong. Mereka dikalahkan oleh satu serangan kakak perempuan Zuo. Dia benar-benar sangat baik. Bakat mengerikan lainnya tiba di Sekte Nebula. Para tetua pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk membawanya sebagai murid inti. Guo Sudong adalah murid yang sangat menakutkan dari kenyataan bahwa dia berhasil mencapai peringkat ketiga di bumi. Tapi, tampaknya senjata yang digunakan kakak perempuan Zuo jauh lebih kuat. Itu harus menjadi senjata kaisar. Titik-titik. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada pemandangan di depan mereka. Guo Sudong juga dikalahkan. Itu bukan karena para jenius di peringkat bumi lemah, hanya saja Zuo Ling'er luar biasa kuat. Fakta di hadapan mereka memberitahu mereka segalanya setelah dia memasuki Sekte Nebula, dia pasti akan berada di tiga teratas di peringkat bumi. Kakak senior Guo, sekarang bagaimana? Nada suara Hulai bergetar karena ketakutan. Kesombongannya menghilang. Dia tidak akan berpikir bahwa Zuo Ling'er akan sekuat ini, bahkan Guo Sudong bukanlah tandingannya. Semua bakupnya diturunkan, satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah menunggu kedatangan saudaranya. Apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Ayo kabur. Guo Sudong menatap Hulai dengan dingin. Itu semua karena pria yang tidak berguna ini. Jika bukan karena dia, dia tidak akan berada dalam situasi yang memalukan seperti itu. Hulai tetap diam setelah dimarahi. Guo Sudong menderu dengan dingin dan memutar tubuhnya lalu terbang menjauh dari medan perang. Dia cepat, tetapi seseorang lebih cepat. Siluet putih menghalangi jalannya, itu Jiang Chen. Apa, Anda ingin pergi? Jiang Chen tersenyum. Jiang Chen, apa yang kamu inginkan? Jangan melewati batas. Guo Sudong berkata dengan dingin. Melintasi garis. Kaulah yang melewati batas. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta Anda semua untuk berlutut dan bersujud tanpa alasan. Kalian semua boleh pergi, tapi kalian harus menanggung 18 pukulan Zuo Ling'er. Begitulah kondisi sebelum Anda pergi. Atau, aku akan meninggalkan kalian di sini untuk dimakan oleh iblis. Nada suara Jiang Chen menjadi dingin dan kejam. Dia tidak murah hati kepada orang-orang yang telah menyinggung perasaannya. Apa? Hulai berseru. Dia melihat lagi wajah Zhang Da dan Zhou Hong. Rasa dingin yang dingin menjalar ke tulang punggungnya. Itu pasti lelucon. Apakah saya masih hidup setelah menerima 18 pukulan itu? Jiang Chen, kamu berani melakukan ini padaku. Adikku tidak akan membiarkanmu pergi. Hulai mengamuk. Saat suaranya memudar, Jiang Chen menamparkan wajahnya dengan kasar. Sampah yang hanya tahu bagaimana mengancam orang dengan saudaramu. Jiang Chen menatapnya dengan jijik. Tipe orang seperti ini tidak akan mendapatkan rasa hormatnya. Ling'er, tidak perlu sopan pada mereka. Jiang Chen berkata padanya. Diterima, kakak. Zuo Ling'er berlari dengan gembira ke Guo Sudong. Sebelum lawannya bisa bereaksi, pukulan sudah mencapai wajahnya. Bagaimana bisa orang yang terluka yang telah kehilangan semangat juangnya melawan bakat yang luar biasa? Suara dari dampak pukulan terdengar. Sebagai jenius ketiga dari peringkat bumi, setelah menanggung serangan Barbaros 18 pun, wajahnya menjadi bengkak seperti wajah babi. Tubuhnya bergoyang tak terkendali. Dia tidak seburuk dua lainnya, jadi dia masih bisa berdiri dengan kedua kakinya. Giliranmu. Zuo Ling'er mengikuti instruksi Jiang Chen. Masing-masing harus menerima 18 pukulannya. Dia bergegas ke depan Hulai, dan beberapa orang di sampingnya terkejut. Bibi, tolong selamatkan aku. Seseorang hampir menangis. Gadis kecil ini terlalu menakutkan, terutama ketika mereka memikirkan tinjunya. Peng peng peng. Ark ark ark. Zuo Ling'er tidak menyerah pada pembelaan mereka. Tinjunya terus-menerus meninju wajah mereka, satu persatu. Wajah mereka menjadi tidak teratur, teman dekat mereka bahkan tidak akan mengenali mereka sekarang. Kecuali Guo Sudong, semuanya pingsan dan jatuh ke tanah. Hulai adalah yang paling menyedihkan, wajah babinya adalah yang terbesar. Tampaknya Zuo Ling'er telah memberinya perawatan ekstra. Guo Sudong mengertakkan gigi karena rasa sakit, tetapi dia tetap diam dan tidak berani mengutuknya. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa lawannya hari ini jauh lebih kuat darinya. Rupanya, Jiang Chen bukanlah pria yang bisa dianggap enteng. Jika dia mencoba memprovokasi dia lagi, mungkin Jiang Chen tidak akan membunuhnya. Namun, dia mungkin akan disiksa seperti di neraka. Sisa murid sekte itu menahan napas. Mereka merasa kejadian hari ini seperti mimpi. Insiden yang menimpa Guo Sudong dan anggota kelompok mereka yang lain adalah hasil dari tindakan mereka. Ini berfungsi sebagai pencegah bagi semua orang di Nebula Sek. Sepertinya tidak akan ada kedamaian untuk hari-hari mendatang di sekte. Jiang Chen dan Zuo Ling'er, tidak hanya surga yang menentang para jenius, mereka juga terpelintir seperti iblis. Orang-orang seperti mereka tidak akan membawa kedamaian kemanapun. Ayo pergi, kita akan terus membunuh iblis. Jiang Chen tidak repot-repot melakukan kontak mata dengan Guo Sudong dan memimpin kelompok itu ke daerah gurun yang lebih dalam. Lebih banyak orang mengikutinya kali ini. Dia telah berhasil mengumpulkan banyak orang ini dalam waktu kurang dari sehari.
Pengikut ini adalah relawan yang ingin bertarung bersamanya. Ini adalah skenario yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Semua murid batin Sekte Nebula sangat egois. Bahkan jika sekte itu menugaskan seorang pemimpin jenius, kelompok itu tidak akan terorganisir seperti ini. Saudara Jiang, meninggalkan mereka di sini tidak akan menarik kehadiran iblis, kan? Lan Yi bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, itu hanya memar dan luka kulit yang tidak berarti apa-apa bagi Raja Tempur kelas 9. Jiang Chen tersenyum. Dia baru mengenal Sekte Nebula. Tidak masuk akal untuk membunuh seseorang pada saat kedatangannya yang pertama. Juga, konflik mereka tidak terlalu bagus sehingga mereka harus saling memenggal kepala. Melihat kelompok menghilang di malam hari, mata Guo Sudong berbinar dengan cahaya dingin dan dendam. Dia berkata dengan dingin, Jiang Chen. Saat Husong tiba besok, itu akan menjadi akhirmu. Anda masih bukan murid resmi Sekte Nebula. Husong akan mengambil hidupmu. Kami akan menunggu dan melihat berapa lama Anda bisa menahan arogansi Anda. Guo Sudong sama sekali tidak salah. Jiang Chen hanya memperoleh izin untuk masuk ke Sekte Nebula. Dia belum diterima menjadi murid sekte tersebut. Dia masih harus melalui penilaian sekte. 621 pemimpin setan. Tidak lama setelah kelompok yang dipimpin oleh Jiang Chen meninggalkan medan perang sebelumnya, 4 siluet kuat muncul di langit. Ki mereka sekuat milik mereka, kecuali ki pemimpin, yang lebih tinggi dari Guo Sudong. Ketika mereka melihat Guo Sudong dan yang lainnya, mereka terkejut dan langsung mendarat dari langit. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Wajah pemimpin berubah ketika dia melihat orang-orang terbaring di tanah. 3 lainnya membantu oleh orang-orang yang terluka di depan mereka. Guo Sudong dan yang lainnya adalah salah satu dari 10 jenius teratas di peringkat bumi. Pemimpin tahu seberapa kuat orang-orang ini. Dia telah bertarung dengan mereka saat bersaing memperebutkan peringkat. Saat itu, bahkan ada yang berdarah dan patah tengkorak usai pertempuran. Dia tidak bisa mempercayai matanya saat melihat Guo Sudong dipukuli seperti ini. Sepertinya bukan iblis yang memukuli mereka saat mereka diserang di wajah mereka. Iblis akan memakan daging manusia, dan jika itu benar-benar iblis yang menyerang mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berbaring di sini. Mereka akan lama berada di perut iblis. Yu Wei, kamu pasti senang melihat wajah bengkak kita saat ini kan? Guo Sudong berkata dengan dingin. Sementara itu, Zhang Da dan yang lainnya sudah bangun, berdiri kesakitan. Saat mata mereka bertemu mata Yu Wei, rasa malu melanda mereka. 4 orang yang baru saja datang juga di peringkat bumi. Yu Wei adalah yang kedua. Karena konflik mereka satu sama lain, Guo Sudong tahu bahwa situasinya saat ini akan menjadi bahan ejekan. Tentu saja, jika saya tidak melihat dengan hati-hati, saya tidak akan bisa mengenali Anda. Tapi, aku lebih tertarik untuk mengetahui siapa yang menghajarmu seperti ini. Yu Wei mengangkat bahu, senyum di wajahnya membuat Guo Sudong dan yang lainnya kesal. Itu memberi mereka dorongan untuk langsung bertempur dengannya. Sayang sekali kondisi mereka tidak lebih dari manusia yang tidak berdaya. Jika mereka masih memilih untuk menantangnya, mereka pada akhirnya akan menghina diri mereka sendiri tanpa henti. Tidak ada salahnya memberitahumu. Ada 2 murid yang baru direkrut, satu disebut Jiang Chen, yang lainnya disebut Zuo Ling'er. Mereka telah memukuli Hulai pada awalnya, dan saya datang untuk menyelesaikannya tetapi konflik terjadi. Guo Sudong tidak berusaha menyembunyikan kebenaran. Dia menjelaskan kejadian memalukan itu kepada mereka. Karena mereka semua ada di sana, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dia harus meludahkan semuanya. Titik. Apa? Yu Wei dan orang-orang yang baru saja datang bersamanya ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa para pemula akan menjadi begitu kuat dan pada saat yang sama sombong. Mereka benar-benar berani menyerang Guo Sudong, terutama gadis kecil berusia 12 tahun itu. Ini tidak masuk akal, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak berbohong karena tidak ada yang akan menggunakan kejadian memalukan seperti itu untuk berbohong. Jiang Chen telah membentuk kelompoknya sendiri, mengumpulkan para murid sekte untuk membunuh iblis di wilayah gurun yang lebih dalam. Yu Wei, apakah kamu ingin melihat kehebatan mereka? Guo Sudong menatap Yu Wei. Dia tahu bahwa Yu Wei, sebagai peringkat kedua, akan sangat penasaran dengan kemampuan Zuo Ling'er dan Jiang Chen. Melihat mereka pasti, tapi aku tidak akan sebodoh kalian semua. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk membersihkan iblis, bukan menindas orang yang lebih lemah dari kita. Sekarang, Anda telah merasakan konsekuensi dari penindasan. Yu Wei berkata dengan sinis. Saat kakak laki-laki Husong tiba besok, aku akan memastikan dia akan mati tanpa kerikil. Guo Sudong mendengus. Balas dendamnya harus dieksekusi. Kalau tidak, kepala mereka tidak akan diangkat, siapapun di sekte itu akan menunjuk dengan liar ketika mereka melihat mereka. Ayo pergi ke sana untuk melihat-lihat. Mereka telah pergi ke bagian tengah gurun, yang akan menarik pemimpin iblis yang sebenarnya. Tetua berkata bahwa itu mungkin di alam Kaisar Iblis, yang harus ditangani dengan serius. Kita harus membunuhnya sendiri. Kami berempat akan bersama-sama bertarung bersama menggunakan formasi bintang 4. Membunuh satu pemimpin Kaisar Iblis sudah cukup untuk mencatat pencapaian besar. Yu Wei berkata, memimpin 3 lainnya ke tengah gurun. Dengan kekuatan mereka digabungkan, kekuatan mereka tidak dapat diprediksi. Tujuan mereka di sini adalah untuk memperjuangkan hadiah mereka. Ketika mereka berhasil membunuh pemimpin iblis, mereka diyakinkan untuk mendapatkan pil Kaisar. Pada saat itu, pil tersebut akan membantu salah satu dari mereka untuk meningkatkan nilai mereka ke Kaisar Tempur. Dengan demikian menjadi murid inti, yang sangat bermanfaat bagi identitas atau status mereka di sekte. Titik. Bang. Pembantaian. Di wilayah tengah, setan merayap di semua tempat. Pertempuran telah berubah menjadi pertempuran besar. Beberapa ratus murid batin sekte Nebula sedang berperang melawan lebih dari puluhan ribu iblis. Jumlah musuh sangat banyak, mencakup hampir seluruh wilayah di wilayah tersebut. Namun, sebagian besar iblis tidak sekuat mereka. Mereka hanya berada di ranah jiwa tempur, yang bahkan lebih rendah dari ranah Raja Tempur. Karena itu, ancamannya minimal. Namun, itu masih pertarungan besar. Di malam hari, setan berkeliaran di seluruh negeri, menyerang para murid. Skala pertempuran tidak seperti yang mereka prediksi di sekte. Murid-murid dalam hanya berencana untuk menerapkan taktik gerilya untuk menghadapi iblis, di mana mereka akan berpisah menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyerang iblis. Butuh 10 hari untuk menyingkirkannya. Adapun pemimpin iblis, mereka benar-benar akan menyerahkannya kepada para jenius di peringkat bumi.
Namun, penampilan Jiang Chen telah mengubah semua rencana mereka. Ini adalah pertama kalinya Gurun Huangling mengadakan pertempuran skala besar. Tidak ada yang mengharapkan ini. Setiap murid sekte itu berada dalam hiruk pikuk saat membunuh iblis. Mereka takut pertempuran seperti itu hanya akan terjadi sekali seumur hidup mereka. Jiang Chen, Zhuo Ling'er, dan Big Yellow sangat kuat. Mereka telah meningkatkan semangat juang semua orang, membuat mereka berpikir bahwa bertarung dengan kelompok Jiang Chen adalah hal yang benar-benar memabukkan. Semua iblis mati dengan menyedihkan. Jiang Chen dan teman-temannya setiap serangan bisa menyingkirkan lebih dari beberapa dari mereka. Tindakan mereka begitu menginspirasi sehingga para murid telah melupakan bahaya iblis dan ingin membunuh lebih banyak lagi. Pertempuran itu benar-benar meningkatkan moral mereka. Pada saat ini, semua murid, termasuk yang baru, diyakinkan untuk melayani Jiang Chen. Dia telah dikenali oleh para murid bahkan sebelum memasuki Sekte Nebula. Ini adalah pertama kalinya terjadi di Sekte. Membunuh. Selesaikan semuanya dan jiwa iblis adalah milik kita. Seseorang meraung dengan mata berapi-api. Bum bum. Tiba-tiba, getaran yang kuat bisa dirasakan di tanah. Aura iblis yang mendominasi mengebor keluar darinya, lalu membentuk badai pasir yang kuat. Mata Jiang Chen tertuju padanya sambil menyeringai. Pemimpin iblis, Kaisar Iblis. Seseorang berseru. Ekspresi gembira di wajah para murid menjadi serius. Fokus mereka dialihkan bukan pada badai pasir, tempat iblis besar akan memanjat keluar, tetapi ke Jiang Chen dan Zhuo Ling'er. Mereka tidak tahu apakah keduanya bisa mengalahkan pemimpin itu. Jika mereka tidak bisa, semuanya akan tamat. Mengaum. Raungan jahat bergemuruh dari bawah, dan asap hitam melayang keluar. Bayangan hitam keluar dari lubang, terbang ke langit. Ark. Seorang murid yang terlalu dekat dengan iblis besar merasakan ki yang menakutkan sebelum meratap kesakitan dan ketakutan. Lengan dan kakinya rusak. Untungnya, Jiang Chen menariknya kembali sebelum hidupnya terancam. Terima kasih saudara Jiang. Murid itu menahan rasa sakit dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Chen. Dia tahu bahwa jika bukan karena bantuan Jiang Chen, dia akan mati. Tawa dingin dan jahat bisa terdengar di dalam asap hitam. Asap menggelinding dan bergerak, berubah menjadi pria berjubah hitam. Dia tampaknya baru berusia 30 tahun, dia tampak kokoh dengan bibir berwarna hitam dan tanda jimat di keningnya. Jelas sekali, ini adalah manusia, bukan binatang. Hanya saja dia terkontaminasi oleh kejahatan, jiwa di dalam dirinya telah berubah menjadi iblis. Oleh karena itu, dia tidak lebih dari iblis. Mata Jiang Chen sekarang tertuju pada pemimpin iblis yang baru saja muncul. Ini adalah iblis Kaisar Iblis. Tampaknya itu telah mencapai alam kaisar sejak lama. Namun demikian, Jiang Chen tidak peduli tentang itu, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar pertempuran kelas 1. Selain itu, seni transformasi naga sangat tidak menguntungkan bagi iblis. Sepertinya ini bukan satu-satunya pemimpin iblis di sini. Jiang Chen tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa ada lebih dari satu pemimpin iblis. Dia akan membunuh sebanyak yang gurun itu miliki. Kelas terkuat hanya ada di Kaisar Iblis, itu bukanlah iblis yang tidak bisa dikalahkan. Ini karena Sekte Nebula tidak akan membiarkan murid-murid mereka masuk ke dalam perangkap maut. Kaisar Iblis kelas 1, itu sangat menakutkan. Wajah para murid berubah masam. Semuanya, tenanglah. Saya akan menghadapinya. Suara Jiang Chen jelas dan nyaring. Wajahnya penuh percaya diri, membuat mereka semua percaya padanya. Mengaum. Saat ini, raungan lain datang tidak jauh dari sisi lain. Itu juga Kaisar Iblis kelas 1. Seekor jantan yang memiliki 2 pasang sayap tajam di punggungnya. Itu adalah kelelawar dan terlihat sangat menakutkan. Kaisar Iblis yang lain, bagaimana kita menangani mereka? Petik 1. Murid-murid Sekte Nebula sekarang ketakutan setengah mati. Beberapa sudah menyesal karena ceroboh dan mengikuti Jiang Chen ke wilayah berbahaya ini. Pada saat ini, Yu Wei dan kelompoknya terbang ke tempat kejadian dari jauh. Mereka merasakan ki Kaisar Iblis dan menjadi bersemangat. Pemimpinnya telah muncul, bersiaplah untuk bertarung. Mereka berempat cepat, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan berlari ke medan perang, mengepung pemimpin kelelawar. Formasi bintang 4 sudah siap. Kekuatan tempur mereka melonjak, memberi mereka kekuatan yang cukup untuk bertarung dengan Kaisar Iblis kelas 1. Cepat, lihat, itu adalah Yu Wei dan kelompoknya. Mereka datang untuk menjaga pemimpin iblis. Haha ini bagus. Seseorang berseru kegirangan seolah melihat harapan. Keke, 4 anak lemah ingin melawanku. Naif sekali. Pemimpin kelelawar tertawa jahat. Sayapnya terbuka lebar, dan tiba-tiba, kelelawar hitam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, mencoba menyerang mereka berempat. Menyerang. Yu Wei berteriak. Sebagai yang kedua di peringkat bumi, dia telah bersiap untuk pertempuran ini. Dia tidak gugup atau takut. Mereka mengeluarkan senjata tempur mereka dan memukul kelelawar hitam itu. Di sisi lain, manusia iblis melakukan serangan terhadap Jiang Chen. Jiang Chen mengulurkan tangannya, sisik naga menutupi lengannya, dan memanggil api yang berkobar. Itu adalah segel naga api, dan itu cukup untuk berurusan dengan Kaisar Iblis kelas 1. 622 pertempuran intens. Bang! Pertempuran yang intens berlanjut. Tim Yu Wei sedang mengepung seorang pemimpin iblis di langit. Adapun murid-murid Sekte Nebula lainnya, mereka dipimpin oleh Zhuo Ling'er dan Big Yellow, bertarung dengan kekuatan iblis besar. Meskipun jumlah mereka bukan tandingan iblis, kekuatan mereka luar biasa. Terutama bagi murid-murid yang baru direkrut, karena kebanyakan dari mereka adalah Raja Tempur kelas 9, dan beberapa dari mereka adalah jenius dari berbagai daerah. Serangan mereka terhadap iblis sangat brutal dan sangat berbahaya. Di sisi lain, Jiang Chen dan manusia iblis telah memulai pertempuran mereka. Setan itu menakutkan, kukunya panjang dan merah seperti darah. Dia menerjang ke arah Jiang Chen. Benar-benar pertarungan yang memacu adrenalin. Mereka khawatir Jiang Chen akan kalah dari manusia yang di iblis ini. Jika dia benar-benar kalah, semua usaha mereka hari ini akan sia-sia. Hanya Zhuo Ling'er dan Big Yellow yang tidak mengkhawatirkannya. Big Yellow adalah orang yang paling mengenalnya. Dia tahu betapa menakutkannya Jiang Chen. Dia menyaksikan adegan Jiang Chen membunuh Kong Yang, Kaisar Pertempuran kelas 2. Sekarang, membunuh iblis Kaisar Iblis kelas 1 berada di bawah cengkramannya. Jiang Chen tampaknya tidak takut sedikitpun oleh iblis itu meskipun iblis itu menyerang dia sekarang.
Dia sangat percaya diri. Segel naga api raksasa di tangannya telah benar-benar kental. Roar-roar. Bersamaan dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi, seekor naga dengan panjang 30 meter muncul dalam kegelapan. Langit sekarang dipenuhi lautan api. Naga api raksasa itu menggerakkan tubuhnya seolah-olah naga asli yang perkasa muncul. Iblis itu merasakan kekuatan destruktif dari naga api dan wajahnya berubah menjadi jelek. Ia telah menyadari kerusakan seperti apa yang bisa dilakukan naga api. Yang terpenting, nyala api yang dibawa oleh naga itu adalah kelemahannya. Dia hanya bisa bertarung dengan setengah dari kekuatan tempurnya dalam keadaan ini. Awalnya, Kaisar Iblis kelas 1 tidak layak menjadi lawan Jiang Chen. Menambahkan situasi yang tidak menguntungkan sekarang, hasilnya sudah bisa diprediksi. Bang! Jiang Chen mengabaikan iblis yang terkejut itu. Naga api meraung dan menabrak serangan iblis, menghancurkan semuanya. Tubuh raksasa naga itu berbelit-belit melawan iblis, energi berapi yang tak berujung mengalir ke sana, sangat merusaknya. Ark! Setan itu meratap. Suara itu membuat bulu kuduk merinding. Suara itu cukup untuk memberitahu semua orang betapa menyakitkan rasanya. Bang! Bersamaan dengan suara ledakan, naga api itu meledak serta tubuh iblis. Seorang Kaisar Iblis kelas 1 dipukul mati dengan begitu mudah. Tubuhnya dipecah menjadi beberapa bagian kecil dan dibakar menjadi abu di bawah nyala api. Suasana hening memenuhi medan perang, termasuk para iblis. Mereka menghentikan semua tindakan mereka. Satu demi satu, para murid menatap api yang belum padam di langit, dan kemudian menatap pemuda berpakaian putih itu. Perasaan di dalam mereka berfluktuasi dengan cara yang tidak terkendali. Beberapa saat kemudian, keheningan berubah menjadi sorak-sorai. Itu semua berasal dari para murid, mata mereka hanya fokus pada Jiang Chen dengan sangat hormat, seolah-olah mereka baru saja melihat dewa perang. Dia terlalu menakutkan. Bahkan bagi murid perempuan yang mengagumi wajah tampan Jiang Chen menyadari bahwa ada sesuatu di luar fitur tampannya. Jiang Chen sekarang menjadi pemimpin di dalam hati para murid. Dewa yang tak terkalahkan, mengikuti dewa perang untuk bertarung dalam pertempuran benar-benar menakjubkan. Kakak yang perkasa Jiang, seorang murid menggunakan Yuan Force untuk berteriak, diikuti oleh teriakan lainnya. Mereka sekarang benar-benar mengidolakan orang ini, seseorang yang bahkan belum memasuki Sekte Nebula dan tidak tahu di mana letak pintu masuk. Sekte tersebut belum pernah mengumpulkan pasukan sebesar itu sebelumnya, bahkan tidak dalam sejarah benua ilahi. Ini adalah karisma besar yang tidak dimiliki siapapun kecuali Jiang Chen. Dia adalah Jiang Chen. Benar-benar luar biasa. Iya, dia hanya Raja Tempur kelas 8 tetapi dia bisa membunuh Kaisar Iblis kelas 1 hanya dengan satu keterampilan. Tekniknya menakutkan. Guo Sudong benar-benar idiot yang menyinggung orang seperti itu. Ini adalah keajaiban bahwa dia masih hidup sampai sekarang. Yu Wei dan timnya tercengang. Mereka awalnya ingin bertempur besar dengan orang ini dan khawatir dia tidak bisa menghadapi pemimpin iblis. Tanpa diduga, dia sangat kuat, mengakhiri Kaisar Iblis dengan cepat dengan satu keterampilan. Dia benar-benar menakutkan. Mereka merasa energi mereka terkuras saat melawan seorang Kaisar Iblis kelas 1. Mereka sangat menyadari kekuatannya yang menakutkan. Tapi sekarang, mereka merasakan gelombang ketakutan dari nyali mereka. Mengaum. Iblis kelelawar berubah menjadi mengamuk setelah melihat kematian rekannya. Itu mendongak ke langit dan membuat pekikan tajam sebelum menerjang ke 4 orang. Niatnya adalah memanggil pemimpin lain untuk bergabung dengannya. Bunuh iblis-iblis ini. Lin Kang berseru. Mereka kembali ke kondisi pertempuran mereka, menyerang pasukan iblis dan membantai mereka. Kematian pemimpin manusia yang di iblis sangat mempengaruhi moral para iblis, mereka tidak seagresif sebelumnya. Bang! Tiba-tiba, gunung di depan mereka hancur berkeping-keping. Sosok sepanjang 300 meter yang melepaskan cahaya gelap bisa dilihat, berlomba menuju medan perang. Sosok raksasa itu datang sebelum Jiang Chen dan berubah menjadi pria yang kokoh. Tekstur kulitnya hitam, yang terlihat sangat menakutkan dan jahat. Ada 3 pemimpin iblis di wilayah gurun yang lebih dalam. Yang di depan adalah yang terkuat dari semuanya. Jiang Chen telah menentukan nilainya, puncak Kaisar Iblis kelas 1. Bahkan jika itu belum mencapai kelas 2, aura menakutkan itu lebih kuat dari yang lain. Kamu membunuh saudaraku. Kamu akan mati sekarang. Pemimpin terkuat berteriak, memperbaiki pandangan jahatnya pada Jiang Chen. Kamu juga harus mati. Jiang Chen memanggil tombak tajam api dan menusuk iblis itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa berkata apa-apa dengan iblis gila ini. Hanya pertarungan hidup dan mati yang bisa menentukan hasilnya. Ini adalah tujuan utamanya. Begitu dia membunuhnya, semua iblis akan dimusnahkan sepenuhnya. Gurun Huangling akhirnya akan mendapatkan kembali kedamaiannya. Mengaum. Setan itu sangat marah, pedang besar sihir yang jahat bertabrakan dengan tombak. Kong. Kedua logam tersebut bentrok dan dilepaskan. Tubuh iblis itu bergetar, meskipun itu bukan serangan balik yang nyata, itu sebagian besar mengurangi kepercayaan dirinya dalam bertarung. Apa? Setan itu tercengang. Tidak dapat dipercaya bahwa pemuda di hadapannya begitu kuat sehingga dia menderita kerugian. Iblis itu dalam bentuk iblisnya, sehingga aura iblis yang dilepaskannya lebih besar dari aura iblis. Api Jiang Chen tidak akan menimbulkan dampak besar seperti pertempuran sebelumnya. Tapi itu tidak terlalu penting, dia sama sekali tidak takut pada iblis ini karena itu hanyalah Raja Iblis kelas 1. Mengaum. Itu meraung dan bertarung dengan Jiang Chen. Setelah sekitar 40 putaran pertukaran, mereka masih belum terluka. Iblis itu mengaum dengan amarah setiap kali gagal menyerangnya. Pemimpin ini kuat, tubuhnya juga sekeras baja. Ark. Saat ini, ratapan terdengar dari sisi lain. Iblis kelelawar menghancurkan formasi keempat orang itu, melukai seseorang dengan serius. Yu Wei juga merasakan dampak dari serangan tersebut, itu adalah efek dari kehilangan dukungan dari formasi tersebut. Wajah mereka berubah menjadi jelek, mereka telah meremehkan iblis kelelawar. Mungkin, itu hanya karena kesialan mereka. Jika itu adalah pemimpin iblis biasa, kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk menjatuhkannya. Iblis kelelawar yang mereka hadapi saat ini sangat sulit. Itu terus-menerus melepaskan kelelawar kekerasan yang membingungkan mereka, memberikan kesempatan untuk menghancurkan formasi mereka. Keke, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan formasi lemahmu? Itu tidak masuk akal. Aku akan memakan kalian semua sekarang. Iblis kelelawar hitam tersenyum dingin, sayapnya mengepak terus-menerus dan kemudian menyerang Yu Wei. Big Yellow, pergi dan bantu. Jiang Chen melihat situasi mereka yang mengerikan dan memerintahkan Big Yellow. Suara mendesing.
Sebelum suara Jiang Chen memudar sepenuhnya, Big Yellow berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menembus langit gelap dan memblokir iblis kelelawar hitam. Orang lain yang ingin mati lebih dulu. Setan itu terkekeh. Wakaka, Tuan Guk-Guk tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Big Yellow tertawa dengan Wakaka biasanya dan mengarahkan tatapannya pada iblis kelelawar sebelum menerjang ke depan. Setan itu merasa jijik karena seekor Guk-Guk besar berani menyerangnya dengan menggunakan kepalanya. Setan itu menggunakan cakarnya yang tajam untuk menyerangnya. Dalam perkiraannya, cakarnya pasti akan mencabik-cabik kepala Big Yellow menjadi beberapa bagian. Sayangnya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Peng! Ketika cakarnya bertemu dengan kepala Big Yellow, prediksinya hancur. Setan itu merasa bahwa cakarnya sedang mencakar batu yang tidak bisa dihancurkan dan aura Big Yellow yang mengintimidasi. Kaca, cakarnya tidak hanya tidak berhasil menggaruk kulitnya, tetapi juga bengkok karena benturan. Big Yellow telah mencapai Raja Iblis kelas 9 yang, baginya, cukup untuk melawan Kaisar Pertempuran kelas 1. Sangat kuat, wajah Yue dan kelompoknya berubah. Mereka memandang ngeri melihat kemunculan tiba-tiba Guk-Guk kuning itu. Mereka tidak menyangka Guk-Guk itu menjadi begitu kuat sehingga bisa melukai setan kelelawar hitam secara serius. Setan itu marah, keempat sayapnya mengepak dengan keras. Suara kepakan sayap bisa terdengar, dan segerombolan kelelawar hitam yang lebih besar bergegas keluar dari sayapnya. Jumlah mereka begitu banyak sehingga langit tertutup sepenuhnya sebelum mereka terbang menuju Big Yellow dengan segerombolan orang. Meski ancaman kelelawar tidak begitu merusak, Yue dan tiga lainnya merasa sangat kesal dengan suara kicau mereka. Namun, Big Yellow sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia memutar tubuhnya dan memiringkan bokongnya, membidik kelelawar hitam itu dan memperingatkan empat lainnya, kalian berempat, minggir. 623 membakar darah panas. Postur Big Yellow membuat keempat pria itu ketakutan. Mereka berdiri terpaku di tanah, tidak tahu mengapa dia ingin mereka meninggalkan daerah itu. Bukankah ini saatnya mereka harus bersama-sama menghadapi iblis kelelawar? Mungkinkah dia yakin untuk menurunkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan segera dijawab. Hal yang paling disesalkan Yue dan timnya adalah tidak mengikuti instruksi Big Yellow untuk pergi sejauh mungkin. Hong panjang. Sebuah suara bergemuruh sangat keras sehingga mengguncang langit dan bumi. Gelombang udara hijau keluar dari pantat Big Yellow. Udara hijau bergerak seperti gas beracun yang mematikan di udara. Kelelawar hitam yang sangat kejam itu meraung kesakitan sebelum jatuh ke tanah, lalu mati setelah beberapa sentakan. Sial, apa itu? Yue tidak bisa menahan diri untuk mengatakan itu, tapi dia tidak bisa melanjutkannya lagi. Yuk bau sialan ya ampun. Ini kentut Guk-Guk Blark aku sekarat mencium bau ini. Wah Tuhan, kentut. Demi Tuhan, bunuh aku Blark. Sekarang Yue dan tiga lainnya sudah tidak berdiri di sana lagi, mereka lari dari posisi sebelumnya sambil muntah di sepanjang jalan. Tidak salah lagi, mereka melarikan diri. Selama konfrontasi dengan iblis kelelawar, mereka tidak berusaha lari. Namun, kentut Guk-Guk itu tak tertahankan. Mereka ingin mengutuk Big Yellow tetapi mereka tidak bisa ketika mereka memikirkan peringatannya sebelumnya, merekalah yang harus disalahkan karena tidak mendengarkannya. Hong panjang. Suara gemuruh lainnya tercipta bersamaan dengan tawa Big Yellow. Kentut roh angin puyuh tak terkalahkan miliknya tak tertandingi dan tak terkalahkan. Lebih banyak kelelawar hitam mati, sebagian pingsan lalu mati, sebagian lagi baru dihisap sampai mati. Kawanan kelelawar hitam berjatuhan dari langit, mereka terluka parah sebelum mati. Ark, bahkan pemimpin kelelawar mengeluarkan pekikan penderitaan yang panjang dan nyaring. Ia menerima serangan kentut secara langsung. Tubuhnya sekarang sepenuhnya terbungkus oleh udara hijau. Udara yang membandel menempel di kulit dan tulangnya, membuatnya tidak mungkin untuk dibuang. Meskipun kentut roh angin puyuh tak terkalahkan tidak dapat menyebabkan kerusakan maksimum yang biasa pada pemimpin iblis, penderitaan yang disebabkan olehnya tidak dapat ditanggung oleh iblis biasa. Yue dan rekan-rekannya memahami hal ini dengan jelas. Neraka saleh. Sempurna. Saya belum pernah melihat Guk-Guk berkualitas baik seperti itu. Kekuatan kentut ini tak terkalahkan, bahkan Kaisar Iblis pun tak bisa menahannya. Terlalu menakutkan, untungnya saya tidak berada di dekat medan perang. Atau aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Para murid mengacungkan jempol mereka ke Big Yellow, memuji keahliannya yang kuat. Tapi, kuat bukanlah kata untuk menggambarkannya, itu harusnya tak terkalahkan. Bahkan Zuo Ling'er takut membuka mulut kecilnya. Untuk semua ini sementara dia hanya tahu dia memiliki kepala baja, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia memiliki keterampilan yang sangat kuat. Wah, setan kelelawar muntah dengan hebat. Itu menggunakan semua usahanya untuk menyingkirkan gas hijau dan terbang ke arah yang jauh dari pertempuran. Big Yellow dengan cepat mengikutinya, sepertinya dia ingin menguji kekuatannya dengan pemimpin iblis. Pergi, kita akan bertarung. Yue berkata pada dua lainnya. Mereka bertiga memegang senjata di tangan mereka dan mengejar pemimpin iblis itu. Mereka ingin mengakhiri iblis kelelawar ini dengan Big Yellow. Pertempuran di sisi lain terus berlanjut. Jiang Chen dan pemimpin iblis sedang bertengkar hebat. Pemimpin iblis itu terus meneriakkan, "Wawa" saat berada dalam pertempuran. Namun, dia berkali-kali lebih kuat dari itu, jadi dia mengendalikan setiap ronde pertempuran. Jadi kejeniusan seperti itu ada di dunia. Tapi, aku harus membunuhmu dan berhenti bermain-main denganmu. Wajah iblis itu menunjukkan senyuman dingin. Tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi monster dengan panjang sekitar 300 meter. Di tubuhnya ada lapisan sisik hitam, aura iblis mulai keluar dari tubuhnya. Ki saat ini berkali-kali lebih kuat dari bentuk sebelumnya, itu terlalu kuat untuk Kaisar Iblis kelas 1. Saudara Jiang hati-hati, pemimpin iblis ini telah memasuki keadaan terpesona yang jahat. Ini akan menjadi lebih sulit untuk dikalahkan. Lan Yi mengingatkan. Jiang Chen menyeringai. Aku tidak takut bahkan jika dia memasuki kondisi sihir yang jahat. Pemimpin iblis ini sulit untuk dihadapi sebelum berubah menjadi keadaan terpesona yang jahat karena aura iblisnya ditutupi dengan aura iblis. Itu membuat Jiang Chen sulit untuk membunuhnya, mungkin terlepas dari cengkeramannya dan melarikan diri. Sekarang, bagaimanapun, setelah memasuki arusnya, dia tidak jauh berbeda dari iblis. Kekuatan tempurnya meningkat, tetapi itu juga berarti bahwa kekuatan menahan Jiang Chen terhadapnya meningkat pada saat yang sama. Rupanya, ini adalah situasi yang menguntungkan baginya untuk menyelesaikan misinya. Nak, kau sangat jenius. Sekarang, saya ingin memakan Anda. Aku akan memakan dagingmu dan menyerap intinya.
Lalu aku akan naik ke Kaisar Iblis kelas 2. Haha, tawanya sekeras guntur. Tubuh raksasanya seperti gunung, menerjang Jiang Chen. Mau makan aku? Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa menggerakkan gigi untuk menggerogoti saya. Semangat juang Jiang Chen dilepaskan. Lautan api muncul di sekelilingnya, memanggil kembali segel naga api. Entah itu True Dragon Fire atau Lighting True Fire, mereka berdua adalah musuh para iblis. Dia tidak meragukannya. Saat dia berada di alam jiwa iblis, dia meningkatkan kekuatan penahannya untuk iblis secara maksimal. Mengaum. Naga api itu bergemuruh. Itu menembus zona spasial, meninggalkan jejak api panjang dan bertabrakan dengan iblis raksasa. Surga yang menentang aura iblis dari iblis berubah. Setelah bertemu naga api, ia mengerut seperti tikus melihat kucing. Tabrakan naga api menghancurkan semua aura iblisnya dalam sekejap. Iblis itu menatap naga api dengan ketakutan. Api adalah musuh alami aura iblis, menghambat semua kekuatan pemimpin iblis. Hong! Akhirnya, naga itu menembus semua penghalang dan menabrak pemimpin iblis itu. Setan yang panjangnya kira-kira 300 meter itu terlempar ke belakang sekitar 100 meter sebelum bisa menemukan keseimbangannya. Sisik di tubuhnya telah hancur akibat benturan dan ledakan. Jelas bahwa serangan itu telah melukainya dengan parah. Api apa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Itu bahkan membakar aura iblisku. Mata iblis itu membelalak tak percaya. Ekspresinya berubah saat melihat Jiang Chen. Ini mengembangkan perasaan takut yang intens. Atau dengan kata lain, itu tidak takut pada Jiang Chen, tetapi apinya. Jiang Chen tidak memberi pemimpin iblis kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia memegang tombak tajam api dan menyerang ke depan. Tombak itu tidak sama seperti sebelumnya, tombak itu disihir dengan dua jenis gagak api yang kuat. Kekuatannya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, menggunakan semua potensi kekuatannya sepenuhnya. Tombak itu berubah menjadi naga api dan menghantam pemimpin iblis itu. Mengaum. Pemimpin iblis itu mengamuk. Ia mengangkat cakar kerasnya dengan tergesa-gesa untuk bertahan dari serangan Jiang Chen. Cakarnya tajam dan tidak bisa dihancurkan dan membawa aura iblis yang kental. Uci. Sayangnya, bahkan cakar tajamnya tidak bisa menahan serangan tombak menakutkan itu. Di bawah tekanan api, semua aura iblis dilenyapkan. Tombak itu langsung menembus cakar dan energi panas dari tombak itu melesat, memecahnya menjadi beberapa bagian. Setan itu berteriak keras. Itu membuat marah. Ketika bersiap untuk meluncurkan serangan lain yang lebih kuat, 9 sosok dengan fitur yang sama dengan Jiang Chen telah mengelilinginya. Mata iblis itu kabur, ia hanya bisa melihat 9 tombak yang menusuknya pada saat yang bersamaan. Setan itu menghadapi situasi yang sama dengan Kong Yang dan tanggapannya juga sama, ia menyerang sosok apapun. Uci. Kesimpulannya sama dengan Kong Yang, iblis itu menghancurkan semua bayangan Jiang Chen tetapi meninggalkan serangan Jiang Chen yang sebenarnya, membuatnya sangat rentan. Tombak itu menembus tengkoraknya, bagian vitalnya. Serangan senjata kaisar disertai dengan semua kekuatannya. Itu adalah serangan mematikan bagi pemimpin iblis itu. Tengkoraknya dibiarkan berlubang sementara dia meratap kesakitan. Gerakan tombak lainnya mengeluarkan jiwa iblis yang cemerlang dari tengkorak, lalu kembali ke tangan Jiang Chen. Sementara itu, kelelawar iblis itu dikepung oleh ketiga orang itu dan si kuning besar. Ia dipaksa mati, setengah tubuhnya terluka parah dan sayapnya rusak. Saat dia melihat pemimpin iblis itu terbunuh, semangat juangnya goyah sepenuhnya. Kedua pria itu dan Yu Wei tidak menunggu dan menusuk senjata mereka melalui tubuhnya, langsung membunuhnya. Semua pemimpin iblis dikalahkan. Bunuh semua iblis ini. Haha, tidak satupun dari mereka bisa diselamatkan. Murid-murid menjadi gila, mereka berteriak seperti orang gila. Semangat mereka meningkat hingga maksimum, membantai iblis dengan mudah. Ketiga pemimpin iblis itu telah mati. Dari mana iblis mendapatkan motivasi untuk bertarung sekarang? Mereka kabur. Mengapa para murid melewatkan kesempatan emas ini? Mereka memburu setan seperti memburu mangsanya. Beberapa saat kemudian, teriakan dari penjagal terdengar, begitu keras hingga mengguncang langit. Mereka bersatu untuk mengelilingi seluruh medan pertempuran, tidak membiarkan iblis manapun melarikan diri. Setelah beberapa jam pertempuran, semua iblis dibantai. Tidak ada yang hidup. Seluruh wilayah gurun Huangling yang lebih dalam ditutupi dengan mayat iblis dan darah mengalir seperti sungai. Itu adalah perang yang mengguncang surga dan bumi. Itu benar-benar berlangsung sepanjang malam. Sekarang cahaya berangsur-angsur muncul dari langit. Sebagian besar tubuh murid-murid berlumuran darah, beberapa milik mereka dan beberapa dari setan. Tidak ada yang merasa lelah setelah malam pertempuran. Sebaliknya, semua orang mabuk. Mereka tidak pernah begitu menikmati pertempuran. Sebelum mereka berangkat dari Sekte Nebula, waktu yang diberikan adalah 10 hari. Tidak ada yang menyangka bahwa misi tersebut dapat diselesaikan hanya dalam sehari. Tugas sudah selesai, semua iblis dibersihkan dari gurun, dan semua orang mendapatkan hadiahnya. Keuntungan terbesar kali ini bukanlah jiwa iblis, itu adalah pertempuran yang menggetarkan hati. Itu adalah pertempuran berdarah panas yang membara. Tak satu pun dari mereka pernah mengalaminya. Meski hanya sesaat, mereka bisa merasakan darah panas membara di dalam diri mereka. Itu adalah perasaan yang tidak bisa mereka gambarkan dengan kata-kata. 624 tidak ada rambut tersisa. Setelah pertempuran berakhir, cahaya pertama matahari pagi menyinari gurun. Ada juga badai pasir yang menghamburkan pasir kuning di udara. Ini selalu merupakan cuaca gurun Huangling. Itu tidak akan berubah. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala untuk melihat pemuda berpakaian putih yang melayang di langit. Ekspresi di mata mereka dipenuhi kekaguman. Jiang Chen telah menjadi dewa perang yang kemudian dibakar dan disegel dalam ingatan mereka. Sebagai pemuda agresif dan jenius dari Sekte Nebula, sulit bagi mereka untuk mengagumi seseorang. Namun demikian, mereka merasa harus memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada pemuda berkulit putih di hadapan mereka. Mata para murid perempuan berbinar bersama dengan cahaya terang. Dari penampilan mereka, mereka mungkin akan melakukan apa saja untuk Jiang Chen setiap kali dia membuka mulutnya. Jiang Chen, Jiang Chen, Jiang Chen. Tidak tahu siapa yang memulai teriakan itu, teriakan namanya terus berlanjut. Itu keras dan jelas bahkan di langit. Jiang Chen, kali ini, membawa kemuliaan Dewa Perang. Mereka mengenalinya sebagai inkarnasi Dewa Perang. Dia membiarkan teriakan itu berlanjut. Jiang Chen mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbit dari timur. Matanya menembakkan dua berkas cahaya. Dia menikmati berada di surga menantang dan posisi tertinggi.
Kemuliaan superior dari kehidupan sebelumnya akan terulang kembali dalam kehidupannya saat ini. Dia sekarang berada di jalan menuju itu, mengambil setiap langkah lebih dekat ke puncak. Dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mendapatkan kembali posisi tertingginya di dunia. Hari itu tidak terlalu jauh. Pada saat ini, Yu Wei dan dua lainnya pindah dan membawa serta mereka seorang jenius yang terluka dari peringkat bumi ke Jiang Chen. Mereka berempat kemudian mengepalkan tinjunya padanya, saudara Jiang benar-benar jenius yang langka, dan aku terkesan. Kata-kata mereka tulus. Sebagai jenius kedua dari peringkat bumi, dia tidak pernah memuji siapapun sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa dia terkesan dengan seseorang atau sesuatu. Hari ini, dia tulus, itu bukan sanjungan. Mereka bisa membayangkan konsekuensinya jika Jiang Chen tidak ada di sana. Hidup mereka kemungkinan besar akan terancam. Keberadaan Jiang Chen telah mempercepat penyelesaian tugas. Itu adalah metode berdarah panas yang telah meningkatkan moral sebagian besar murid. Sangat jarang melihat Raja Tempur kelas 8 menjadi begitu kuat. Kelasnya saat ini mampu melenyapkan Kaisar Iblis. Itu tidak bisa diterima pada awalnya meskipun mata mereka melihatnya. Jadi kalian tidak akan berterima kasih padaku, Big Yellow, atas apa yang telah dia lakukan. Big Yellow datang ke sisi keempat pria itu, dan berkata sambil kepalanya menghadap ke langit. Mereka segera mengangkat tinju mereka ke Big Yellow, jika saudara Guk-Guk tidak mengulurkan tangannya, kita semua akan berada dalam bahaya dan bahkan tidak mungkin untuk mengambil jiwa iblis. Jiwa iblis ini harus menjadi milikmu untuk diambil. Yu Wei mengeluarkan jiwa iblis kelelawar hitam dan memberikannya kepada Big Yellow. Meskipun dia sedikit enggan, dia tahu itu sangat jelas. Jika bukan karena gangguan Big Yellow yang tiba-tiba, mereka tidak hanya tidak dapat mengambil jiwa iblis tetapi nyawa mereka juga akan hilang. Tuan Guk-Guk tidak peduli dengan mainan ini. Berikan kepada anak itu. Big Yellow mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Yu Wei kembali menatap Jiang Chen, saya Yu Wei, jenius kedua. Jiwa iblis dari pemimpin iblis akan diberikan kepada saudara Jiang. Jiang Chen mengangguk. Dia memiliki kesan yang cukup baik pada Yu Wei, setidaknya dia lebih baik dari Guo Sudong. Itu dibunuh oleh kalian semua, simpanlah. Jiang Chen tersenyum. Saudara Jiang, jiwa iblis ini setara dengan pil kaisar. Ini jelas diumumkan ketika sekte menugaskan kami pencarian. Siapapun yang dapat mengambil jiwa iblis dari pemimpin iblis, hadiahnya adalah pil kaisar. Itu adalah hal yang sangat berharga, saudara Jiang harus menyimpannya. Kata Yu Wei. Jiang Chen merasa senang dengan kejeniusan kedua ini dari tindakan Earth Rank. Jika itu orang lain, dia tidak akan cukup baik untuk memberikan jiwa iblis kepada orang lain. Dia bahkan mungkin merampok jiwa iblis. Jiang Chen tahu betul tentang pentingnya pil kaisar bagi para jenius peringkat bumi, terutama Yu Wei. Setelah pil kaisar disempurnakan, nilainya bisa segera naik ke ranah kaisar tempur dan menjadi murid inti. Ini adalah tujuan utama mereka untuk datang ke gurun Huangling, tapi Yu Wei bermurah hati untuk memberikan jiwa iblis yang begitu berharga kepadanya. Itu tindakan yang sangat jujur. Aku sudah memiliki 2 jiwa iblis dari pemimpin iblis yang bisa aku tukarkan dengan 2 pil kaisar. Saya kira Anda juga memahami efek pil. Satu orang hanya boleh mengonsumsi 1 pil. Konsumsi pil berikutnya tidak akan memberikan efek apa-apa. Jadi, kamu harus menjaga jiwa iblis itu, anggap itu sebagai hadiah untuk pertemuan pertama kita. Jiang Chen menepuk bahu Yu Wei dengan lembut. Yu Wei sangat senang. Jiwa iblis juga penting baginya. Dia tidak ingin mencari alasan untuk tidak menerima jiwa iblis yang sepertinya tidak masuk akal lagi. Dia menyimpannya dan berkata pada Jiang Chen. Kebaikan saudara Jiang hari ini akan ditandai di hati saya. Ketika saudara Jiang tiba di Sekte Nebula, masalah apapun yang Anda hadapi akan menjadi masalah saya juga. Yu Wei memahami bahwa peluangnya untuk mendapatkan jiwa iblis dari pemimpin iblis minimal melalui ekspedisi ini. Selain pemimpin iblis yang kuat dan berbahaya yang harus dihadapi, ada pesta yang sangat kompetitif di Sekte Nebula. Husong telah melangkah ke ranah kaisar tempur ditambah persiapan penuhnya untuk ekspedisi. Yu Wei tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil apapun. Yang mengejutkan, campur tangan Jiang Chen mengacaukan rencana awal mereka. Orang yang mendapat paling banyak adalah Jiang Chen dalam pertempuran. Dia sendiri telah mendapatkan banyak jiwa iblis peringkat tinggi. Kedua jiwa iblis dari pemimpin iblis itu akan digunakan untuk ditukar dengan 2 pil kaisar. Big Yellow tidak membutuhkannya. Namun, dia dan Zuo Ling Er membutuhkan pil tersebut. Dia bisa menggunakan pil untuk masuk ke alam kaisar pertempuran. Sementara dia akan menggunakannya untuk meningkatkan nilainya, Raja Tempur kelas 9. Dari jauh, Guo Sudong dan Hulai melihat semua yang telah terjadi. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan dan kekecewaan yang tidak bisa dijelaskan. Brother Guo, dia sangat kuat dan semua pemimpin iblis terbunuh. Begitu, menentangnya bukanlah pilihan yang tepat. Zhang Da berkata, pria ini telah membunuh semua iblis. Ketika saudara laki-laki saya datang, tidak akan ada yang tersisa. Tidak ada pemimpin iblis untuk dibunuh berarti tidak ada cara untuk mendapatkan pil kaisar. Ini kerugian besar bagiku. Hulai mengkhawatirkan pil kaisar miliknya sendiri. Guo Sudong melirik Hulai dengan kesal. Dia sampah yang harus disalahkan. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan membuat konflik dengan Jiang Chen. Tindakan Jiang Chen hari ini akan sangat dihargai oleh para petinggi di Sekte Nebula. Dia dan kemampuan menantang surga Zuo Ling Er akan menarik para tetua tinggi untuk menjadikan mereka sebagai murid inti mereka. Mereka telah melawan Jiang Chen, yang tidak akan menghasilkan buah yang baik bagi mereka. Pada saat ini, Ki yang kuat datang dari jauh di langit. Murid lain dari Sekte Nebula tiba di tempat kejadian. Selain murid-murid lainnya di peringkat bumi, sosok paling penting akhirnya muncul. Dia adalah jenius nomor 1 di peringkat bumi, Husong, Kaisar Pertempuran kelas 1. Lihat, Husong ada di sini. Saya memperkirakan pertunjukan yang bagus akan terjadi. Saudara Jiang telah memukuli Hulai dan Guo Sudong, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Bahkan jika saudara Jiang tidak mencari pertengkaran dengan Husong, dia dengan sengaja akan mencari Jiang Chen untuk menyelesaikan konflik mereka. Dia di sini untuk pemimpin iblis. Namun, tidak ada satupun iblis yang tersisa di gurun. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan rambut. Bagaimana dia bisa puas? Ya, tidak ada apa-apa di sini. Ini benar-benar lelucon. Jika Husong benar-benar berkelahi dengan saudara Jiang, tidak ada jaminan bahwa dia bisa mengalahkannya. 625 pertemuan agresif. Satu cerita berakhir dan cerita lainnya dimulai.
Setelah iblis disingkirkan dari gurun, apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat semua orang tegang. Mereka tahu tentang konflik antara Jiang Chen dan Hulai. Hari ini, Hu Song telah tiba dan dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Hu Song, sebagai kaisar pertempuran kelas 1, menduduki peringkat nomor 1 di peringkat bumi. Dia kuat, lebih kuat dari kaisar tempur kelas 1 biasa. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk ekspedisi ini. Dia bertujuan untuk membantai pemimpin iblis, menunjukkan bahwa dia memiliki cara untuk membunuh iblis yang kuat. Jiang Chen mampu membunuh para pemimpin iblis. Mereka semua menyaksikan kemampuannya dari pertempuran. Jika Hu Song akan melawan Jiang Chen, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Mereka yang baru datang merasakan gelombang ketakutan di punggung mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi di padang pasir. Meskipun mereka tidak tahu tentang kejadian Rincin, mayat tergeletak di mana-mana cukup untuk memberitahu mereka bahwa ada pertempuran yang mengguncang langit dan bumi yang terjadi di sini. Tuhanku, jadi itulah alasan mengapa saya tidak bertemu bahkan satu iblis pun di jalan. Mungkinkah mereka semua terbunuh? Bagaimana ini bisa terjadi? Semua iblis di gurun Huangling terbunuh. Apakah kita terlambat? Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan murid sekte batin menjadi sekuat ini? Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau para tetualah yang membunuh semua iblis ini. Mustahil. Kalau memang mereka, apa gunanya kita ikut ekspedisi ini? Bukankah ini mempermainkan kita? Titik-titik. Mereka murid yang baru tiba tidak mengerti, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi, ada satu hal yang mereka yakini, seluruh kekuatan iblis dimusnahkan di gurun Huangling, tidak ada yang dibiarkan hidup. Ini menunjukkan bahwa perjalanan mereka ke sini sia-sia, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Yang paling frustrasi adalah Hu Song. Dengan akal sehatnya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa tidak ada yang tersisa di sini. Dengan kata lain, pemimpin iblis itu sudah mati karena tidak akan membiarkan pasukannya dibantai secara bebas oleh para murid. Itu akan keluar untuk menghentikan mereka. Ini bukan perbuatan para tetua. Lebih dari 100 murid berlumuran darah. Itu menandakan bahwa mereka telah bertempur dalam pertempuran ini. Masalahnya adalah semua iblis dimusnahkan tetapi hampir tidak ada murid yang terluka parah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kapan murid sekte batin menjadi begitu kuat? Ketika Hulai melihat adiknya, dia menyapanya dengan senang. Guo Sudong mengikutinya. Meskipun luka-luka mereka hampir pulih, memar bengkak dan biru kehijauan di wajah mereka masih ada, sangat menunjukkan bahwa mereka telah dipukuli oleh seseorang. Apa yang terjadi? Siapa yang mengalahkan kalian? Hu Song tertegun. Jelaslah bahwa ini adalah memar yang disebabkan oleh pukulan. Namun di Sekte Nebula, tidak ada orang yang berani menyentuh adik laki-lakinya. Orang itu sebenarnya sedang mencari kematian. Yang mengejutkan, Guo Sudong juga dipukuli. Dia adalah seorang jenius di peringkat bumi. Siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan jenius peringkat kedua, Yu Wei tidak bisa melakukan itu. Kakak, kamu harus membantuku mencari keadilan. Itu adalah Jiang Chen. Ya, Jiang Chen itu dan gadis bodoh itu. Hulai menangis ketika dia mengingat penghinaan dan penyiksaan yang dia derita, bersandar sepenuhnya di bahu saudaranya. Jiang Chen. Siapa Jiang Chen? Siapa gadis bodoh itu? Hu Song menyentuh kepalanya, merasa sedikit tersesat. Nama-nama yang dikatakan Hulai baru baginya, dia yakin tidak ada nama seperti itu di Sekte Nebula. Saudara Hu, kejadiannya seperti ini. Sekte telah membuka perekrutannya untuk murid sekte dalam kebanyak kota dan domain besar. Banyak murid yang baru direkrut telah bergabung dengan ekspedisi di gurun Huangling. Jiang Chen dan Zuo Ling Er ada di antara mereka. Tapi kedua individu ini luar biasa kuat, kami bukan tandingan mereka. Guo Sudong seorang murid baru dan terlalu sombong menyukai setiap detail acara tanpa menyembunyikan apapun. Dari Jiang Chen menamparkan Hulai hingga pertarungan mereka dengan Zhou Ling Er, dan kemudian kemampuannya untuk memusnahkan iblis dan bahkan para pemimpin iblis. Guo Sudong tidak mencoba merendahkan suaranya. Murid-murid yang baru tiba mendengar seluruh ceritanya, mata mereka melebar, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Itu adalah mimpi yang tidak pernah mereka impikan, seorang murid baru yang berani melakukan semua ini dan juga mampu membunuh semua iblis. Sekarang, mata mereka tertuju pada Hu Song. Kejadian ini jelas merupakan aib besar baginya. Dia telah menyatakan di Sekte Nebula bahwa dia akan membunuh pemimpin iblis untuk saudaranya untuk ditukar dengan pil kaisar. Dia tidak pernah berpikir bahwa tidak akan ada yang tersisa ketika dia sampai di sini. Perasaan itu seperti ketika seorang anak laki-laki memiliki rambut yang dibalut, mengenakan setelan yang bagus, memakai kolon yang menyenangkan dan telah menyiapkan segalanya untuk kencan dan menunggu di restoran, kemudian gadis itu menolaknya, sungguh menyedihkan. Kakak, kita tidak bisa membiarkan anak itu pergi. Dia menyerang saya dan membunuh pemimpin iblis Anda, tindakannya jelas meremehkan peran dan reputasi Anda di Sekte Nebula. Seorang murid baru dan terlalu sombong seperti dia harus diberi pelajaran. Jika tidak, dia akan menjadi liar di masa depan. Kata Hulai sambil mengertakkan gigi. Dia sangat membenci Jiang Chen sehingga dia ingin memakannya hidup-hidup. Sekarang setelah dia memiliki kakak laki-lakinya, dia mendapatkan kembali kesombongannya. Di dalam hatinya, kakak laki-lakinya tidak terkalahkan. Bahkan jika Jiang Chen bisa mengalahkan pemimpin iblis, itu tidak berarti dia juga bisa mengalahkan kakak laki-lakinya. Ini adalah kekaguman buta. Hu Song mendengus dan mengamati kelompok murid itu, dan bertanya dengan dingin, siapakah di antara kamu Jiang Chen? Menonjol. Ini adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk datang. Jiang Chen tersenyum dan mendarat dari langit di depan Hu Song dan berkata dengan tenang seperti biasa, Saya mendengar bahwa Anda adalah jenius pertama di peringkat bumi. Adakah yang bisa saya bantu? Mata Hu Song seperti obor, memelototi Jiang Chen. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Chen akan sangat muda, mungkin lebih muda dari 20 tahun, dan dia sudah mencapai level seperti itu. Itu sedikit mengguncang dia. Seorang murid baru berani menjadi sombong ini. Anda berani menyerang saudaraku dan bahkan para jenius di peringkat bumi. Kamu benar-benar berani. Hu Song berkata dengan nada yang tidak diharapkan. Karena pemuda di depannya inilah dia telah dijadikan objek ejekan di Nebula Sek. Dia berkata bahwa dia akan membunuh pemimpin iblis di gurun Huangling dan membawa jiwa iblis kembali ke depan semua orang. Sekarang, tidak ada pemimpin iblis, bahkan tidak ada jiwa iblis yang bisa dia bawa kembali. Semuanya direnggut oleh murid baru ini. Jika dia kembali dengan tangan kosong, teman-temannya akan menertawakannya dan mengatakan bahwa dia lebih buruk dari seorang pemula.
Bahkan jika dia menjadi murid inti, orang-orang akan meremehkannya, yang tidak dapat diterima olehnya. Aku tidak peduli siapa kamu atau betapa hebatnya kamu di Nebula Sect. Saya memperingatkan Anda bahwa saya bukan orang yang dapat Anda langgar, oleh karena itu, jangan berkelahi dengan saya. Jiang Chen berkata dengan serius. Mereka yang mengenalnya mengerti bahwa ini adalah peringatan lembut, bukan membual. Hu Song mengembuskan napas dan tertawa. Dia merasa bahwa dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Seorang pemula baru saja menggunakan nada seperti itu untuk mengancamnya. Jika itu bukan lelucon lalu apa itu? Namun, tidak ada satupun murid yang tertawa. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah lelucon, mereka merasakan ketulusan Jiang Chen dalam kata-katanya. Dengan cara apapun mereka melihatnya, Jiang Chen bukanlah seseorang yang mampu dilawan oleh Hu Song. Mungkin Hu Song cukup kuat untuk melawan Jiang Chen. Tapi, bakat mengerikan Jiang Chen tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menyalip Hu Song dan meninggalkannya begitu jauh. Tanpa diragukan lagi, Anda sombong. Tidak ada yang berani berbicara kepada saya seperti itu sebelumnya. Jiang Chen, jika Anda menyerahkan jiwa iblis pemimpin iblis kepada saya, konflik kita akan terpecahkan. Aku akan melupakan semua ini. Apa yang kamu katakan? Ini adalah intinya, kata Hu Song menggunakan nada seorang bangsawan saat berbicara dengan orang biasa. Kepala sialan, Anda sangat tidak tahu malu, bukan? Jika Anda menginginkan jiwa, temukan sendiri. Anda harus menyalahkan diri sendiri karena datang terlambat. Biar ku beritahu, tidak ada jiwa iblis yang tersisa di sini, hanya banyak kentut. Big Yellow tidak bisa membantu tetapi menyela. Dari mana asal guk-guk ini? Anda ingin mati. Hu Song sangat marah. Bagaimana status dan posisinya di Sekte Nebula? Sikap tidak hormat Jiang Chen masih lumayan. Sekarang bahkan seekor guk-guk ingin menghinanya. Saudara Hu, guk-guk itu tidak biasa. Guo Sudong mengingatkan. Kakak, bunuh guk-guk ini dan kembalikan kerebusannya. Hu Lai berkata dengan kasar. Pertempuran ini akan menjadi agresif. Sepertinya itu benar-benar tak terhindarkan. Jiang Chen tidak akan memberikan jiwa. Dia tidak akan mengakomodasi permintaan Hu Song. Itu benar, Hu Song ini terlalu berlebihan. Prestasi Bruder Jiang hari ini sangat mulia, dia telah memberikan kontribusi besar bagi Sekte Nebula dan kami telah memperoleh banyak manfaat hanya dengan mengikutinya. Sekarang, Hu Song di sini untuk merampok buahnya. Apakah ada sesuatu yang sebagus ini di dunia? Kalian bilang mereka akan bertarung satu sama lain. Lalu siapa yang akan menang? Sulit untuk ditentukan. Meskipun Jiang Chen hanya Raja Tempur kelas 8, kami telah menyaksikan kekuatannya. Hu Song adalah Kaisar Pertempuran kelas 1. Selain itu, dia telah mempersiapkan pertempuran untuk jangka waktu tertentu, dia mungkin memiliki teknik rahasia untuk musuhnya. Jika pertarungan benar-benar dimulai, kesimpulannya sulit diprediksi. Tapi, saya berharap saudara Jiang akan menang sehingga identitas dan jalannya akan lebih besar dari Hu Song. Sepakat, saya juga berharap saudara Jiang menang karena dia telah memberi kami banyak manfaat. Hu Song itu hanya tahu bagaimana menindas orang, dan dia tidak memberi manfaat. Murid Sekte Nebula bisa melihat apa yang sedang terjadi. Situasi hari ini tidak bisa dihindari. Satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik antara Jiang Chen dan Hu Song adalah melalui pedang dan tombak asli di medan perang. Tidak ada yang cukup memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertempuran ini, tetapi hati mereka penuh dengan harapan. Jika murid baru, Jiang Chen, bisa mengalahkan jenius pertama di peringkat bumi, Hu Song, rekor ajaib akan tercipta. Ini adalah pertunjukan yang harus mereka tonton. Banyak yang mengharapkan Jiang Chen menghasilkan keajaiban. 625.